Pada saat ini, Sue Men merasakan krisis yang sangat kuat di hatinya, tetapi serangan Yi Chen telah terkondensasi dan dia tidak dapat memobilisasi pertahanan energi dewa. Boom! Pada akhirnya, di bawah tatapan banyak mata, energi kental Yi Chen membombardir tubuh Sue Men. Suara tumpul bergema di kehampaan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar di sekeliling. Ketika debu hilang, sosok pria berdarah yang malu muncul di depan semua orang. Tubuhnya dipenuhi luka, dan tanah diwarnai merah dengan darah, dan dia terengah-engah. Berdasarkan kekuatannya, dia bisa saja melawan Yi Chen. Sayangnya, dia melakukan kesalahan fatal sejak awal pertempuran dan seharusnya tidak terlalu meremehkan musuh. Sue Man sebenarnya dikalahkan. Tak seorang pun yang hadir mengharapkan hasil seperti itu. Mereka semua sangat optimis tentang Sue Man dan merasa bahwa Sue Man dapat membasmi Yi Chen dengan sangat mudah. Namun hasil akhirnya melebihi imajinasi semua orang yang hadir. Mata Raja Nanman dan Mantian semuanya terfokus pada Yi Chen. Apakah ini yang disebut jenius barbar timur? Sepertinya tidak lebih dari itu. Yi Chen mengangkat bahu, kalimat ini menggugah saraf orang barbar darah itu. Ayo lagi, aku, si barbar darah, akan membasmimu. Si barbar darah meneriakkan kata-kata ini dengan gila, dan kemudian berjuang untuk berdiri. Boom, tapi begitu Yi Chen mengangkat kakinya, energi mengerikan keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi jejak kaki emas besar, dan langsung menginjak tubuh pria berdarah itu, membantingnya ke dalam lumpur. Serangan seperti itu tidak membawa banyak kerugian bagi Sue Man, namun memalukan baginya sejak kecil, dialah satu-satunya yang mengalahkan dan mempermalukan orang lain. Melihat kamu begitu gigih, aku memutuskan untuk memberimu pelajaran yang lebih mendalam dan menghancurkan anggota tubuhmu. Yi Chen tersenyum sedikit, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan melihat sekeliling untuk menyerang anggota tubuh barbar darah itu dengan energi. Anggota suku kuno bukanlah penanam jiwa, yang mereka kembangkan adalah kekuatan fisik. Jika anggota tubuh mereka langsung dihilangkan, akan berdampak besar pada jalur kultivasi mereka di masa depan. Metode yang sangat kejam. Semua anggota yang hadir menarik napas. Mereka awalnya mengira Yi Chen adalah orang tua yang baik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu menakutkan ketika dia mulai menjadi gila, dan dia akan menjadi begitu menakutkan, begitu ceroboh tentang konsekuensinya. Kalian pasti tahu kalau Sue Man adalah jenius dari para barbar timur. Jika Yi Chen menghancurkannya, Raja Barbar Timur pasti tidak akan menyerah. Yi Chen tidak terlalu memikirkan apa yang disebut balas dendam. Tidak ada kata takut dalam kamusnya. Pihak lain memprovokasi dia terlebih dahulu. Jika dia tidak memberinya pelajaran, semakin banyak orang yang akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. Tak terkendali. Tepat ketika energi Yi Chen hendak menyerang si barbar darah, teriakan dingin meledak di kehampaan, dan kedua tetua dari sisi barbar timur mengambil tindakan. Boom, terdengar suara tumpul, dan dua energi kuat keluar dari hati mereka dan membombardir energi Yi Chen. Alam kuasi primordial juga telah mengambil tindakan. Melihat serangan mereka, Yi Chen tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Di bawah kendalinya, energi yang menyerang orang barbar darah bertabrakan dengan energi kedua tetua. Boom! Energi ketiga orang itu bertabrakan. Lawannya adalah dua ahli alam kuasi primordial, tapi energi Yi Chen tidak kalah dengan mereka sama sekali. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Yi Chen dan kedua tetua itu mundur pada saat bersamaan, dan kali ini tabrakan berakhir seri. Tetapi kedua tetua memiliki budidaya alam kuasi primordial, dan mereka menyerang pada saat yang sama. Dihitung dengan cara ini, Yi Chen seharusnya lebih unggul dalam tabrakan ini. Aku, Yi Chen, belum pernah bertarung melawan alam kuasi primordial. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik untuk bertarung. Semangat juang yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Yi Chen. Dia sangat senang dengan kekuatan lawan. Merasakan niat bertarungnya, kedua tetua itu sangat terkejut. Mereka saling memandang, dan keduanya melihat niat membasmi di mata satu sama lain. Jika mereka diprovokasi oleh Yi Chen di depan begitu banyak junior, jika mereka mundur, mereka pasti dikira takut pada Yi Chen. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Keduanya memutuskan untuk mengambil tindakan, melepaskan energi ilahi mereka, dan dunia di sekitar mereka bergetar. Basmi. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Saat teriakan marah terdengar, energi yang mereka kental mengalir ke arah Yi Chen. Tepat pada waktunya, senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan dia tiba-tiba memutar pinggangnya. Saat dia berbalik, dia dengan cepat menebas ke depan dengan pedang berat di tangannya. Cahaya menyilaukan bersinar, dan kekuatan jiwa berkumpul untuk membentuk monster dengan gigi dan cakar, menghadapi energi kedua tetua.
Budidaya dua tetua alam kuasi primordial sangat kuat, dan energi yang mereka keluarkan bersama pada saat yang sama sangat menakutkan. Masuk akal jika sangat mudah untuk langsung membasmi Yi Chen, yang berasal dari alam prasejarah. Namun hasil akhirnya mengejutkan semua orang yang hadir. Energi pedang Yi Chen benar-benar mencegat serangan dua tetua alam kuasi primordial, dan ketiga energi tersebut menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Lanjutkan, Yi Chen tidak memilih untuk bertahan. Dia menyeret pedang berat Tianyun dan bergegas menuju mereka dengan cepat, menyerang mereka dari jarak dekat. Kamu bermain api. Demi kepentingan mereka sendiri, kedua tetua tidak mundur dari pertempuran. Mereka hanya ingin segera membasmi Yi Chen. Ketiga sosok itu bertarung bersama dalam kehampaan, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Ruang di sekitarnya bergetar, dan suara yang disebabkan oleh pertempuran mereka sangat keras. Banyak anggota dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah terpengaruh dan mundur satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, pandangan mereka terhadap Yi Chen berubah dari rasa jijik di awal menjadi rasa tidak percaya dan terkejut. Dilihat dari situasinya, Yi Chen sepertinya sangat mudah menghadapi serangan kedua tetua, dan ada kemungkinan serangan balik kapan saja. Bahkan orang kuat di alam kuasi primordial mungkin tidak bisa menang ketika dihadapkan pada serangan dari dua alam kuasi primordial. Yi Chen hanyalah manusia alam prasejarah, tapi dia bisa melompati tantangan dan bertarung melawan dua tetua di alam kuasi primordial, di saat yang sama. Ini luar biasa. Para anggota yang menonton berkata dengan kaget. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Awalnya aku meremehkannya. Mantian juga terkejut, tapi dia tidak mau memuji Yi Chen atas kekuatannya, tapi mengatakannya dengan nada yang sangat menghina. Pertarungan semacam ini tidak ada artinya, tolong hentikan. Pada saat ini, Raja Barbar Selatan berbicara, dan suaranya yang agung menyebabkan getaran di kehampaan. Yi Chen ingin memutuskan hasilnya bersama mereka, tetapi sekarang setelah Raja Nanman berbicara, dia tidak berhenti dan dengan cepat mundur dalam sekejap, dengan mudah keluar dari pertempuran. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan yang menyenangkan. Sayang sekali aku tidak bisa memberi tahu pemenangnya. Bibir Yi Chen melengkung, dan sekarang dia masih merasa masih ada urusan yang belum selesai. Pertarungan ini benar-benar memalukan dan sangat memalukan bagi kedua tetua. Setelah mereka mundur, mereka menatap Yi Chen dengan mata dingin. Raja Barbar Timur, silakan pergi. Yi Chen sekarang berada di pihak Barbar Selatan saya. Jika Anda ingin mengambil warisan, kecuali Anda meminta pemimpin klan untuk datang sendiri. Jika tidak, jika Anda melakukan sesuatu yang keterlaluan, saya, Raja Barbar Selatan, tidak akan pernah melakukannya. Tunjukkan belas kasihan. Ketika Raja Barbar Selatan mengucapkan kata-kata ini, wajah Raja Barbar Timur berubah muram. Kekuatan Raja-Raja Barbar hampir sama. Jika memang ada pemenang, saya khawatir kedua belah pihak akan menderita kerugian. Bahkan jika mereka bisa menang, mereka hanya akan membasmi 1000 musuh dan kehilangan 800 untuk diri mereka sendiri. Perang, mungkinkah aku, Raja Barbar Timur, masih takut padamu? Namun, sikap Raja Barbar Timur sangat keras, dan dia menatap Raja Barbar Selatan dengan tatapan dingin di matanya. Semangat juang yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Generasi Raja Barbar, pembangkit tenaga listrik sejati di alam primordial. Semangat juang yang dia keluarkan hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan gudang es. Apakah ini aura Yuan Gu Realm? Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Raja Barbar Selatan dan Raja Barbar Timur saling memandang. Dilihat dari penampilannya, sepertinya pertempuran bisa terjadi kapan saja. Jika kedua Raja Barbar itu memulai perang, seluruh zona Barbar Selatan akan terpengaruh. Boom pada saat ini, suara tumpul datang dari kehampaan, dan pusaran hitam muncul pada saat ini, menarik perhatian anggota yang hadir. Ternyata itu adalah susunan teleportasi. Ketika dia melihat pusaran air, ekspresi terkejut muncul di wajah Mantian, dan dia berkata di seluruh suku kuno, hanya pemimpin klan yang dapat menggunakan susunan teleportasi. Apakah itu susunan teleportasi? Pemimpin klan siapa yang ada di sini? Sang Patriark, makhluk paling kuat dari suku kuno, memimpin seluruh suku kuno dan merupakan kepercayaan semua anggota suku. Biasanya dia mengasingkan diri dan hanya akan keluar ketika suku kuno dalam masalah. Mereka semua terkejut. Kita semua adalah anggota suku yang sama. Tidak perlu memperebutkan hal-hal sepele. Sebagai Raja Barbar, kamu harus memberi contoh bagi sukumu. Saat ini, sebuah suara datang dari pusaran air. Suaranya tidak nyaring, dan volumenya sangat pelan, namun ketika mendengar kata-kata tersebut, para anggota yang hadir merasakan hati mereka bergetar. . Betapa menakutkannya pemimpin klan, satu kata dapat mempengaruhi pikiran orang.
Temui Patriark. Meskipun mereka tidak melihat Patriark primordial, para anggota yang hadir tidak berani mengabaikannya. Termasuk Raja Barbar Selatan dan yang lainnya, mereka semua memberi hormat dengan tangan terkepal. Yi Chen bukan dari klan kuno. Pemimpin klan prasejarah sangat kuat, tapi dia tidak memberi hormat karena dia tidak mengenalnya. Dia melayang dengan tenang di kehampaan, memandangi pusaran air. Pada saat ini, Yi Chen merasakan tatapan menilai menatapnya di pusaran air. Saat dia ditatap, dia merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka, memberinya perasaan dingin. Beraninya kau tidak menghormati pemimpin klan. Wajah Raja Barbar Timur menjadi lebih muram. Dia menoleh ke arah Yi Chen, seolah-olah dia bisa mengambil tindakan kapan saja. Raja Barbar Timur sangat mendominasi. Yi Chen tidak mengambil hati omelannya dan tidak menoleh ke arahnya, sebaliknya, dia diam-diam melihat pusaran di kehampaan. Pemimpin klan prasejarah memegang kekuatan hidup dan mati, dan Yi Chen telah menerima warisan Raja Dewa. Solusi akhir tergantung pada apa yang dia lakukan, jadi dia tidak perlu melihat wajah Barbar Timur Raja sama sekali. Jangan khawatir tentang etiket itu. Sebuah tawa datang dari pusaran air, dan ruang di sekitarnya bergetar karena tawa itu. Tampaknya Patriark Primordial tidak marah karena sikap tidak hormat Yi Chen. Kepala klan, warisan keterampilan bertarung Raja Dewa telah muncul. Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Raja Dongman menoleh dan menatap Yi Chen dan berkata, bisa mendapatkan warisan Raja Dewa adalah kesempatan besar. Kita tidak berhak mencampuri siapa yang diberikan warisan Raja Dewa. Ini adalah pilihan Raja Dewa. Menolak pilihannya berarti tidak menghormati leluhur kita, kata kepala klan Hong Huang. Para anggota yang hadir sangat terkejut. Menurut mereka, setelah mengetahui berita tersebut, pemimpin klan harus segera menangkap Yi Chen dan mendapatkan kembali warisan Raja Dewa. Kepala klan, jika orang yang mendapat warisan adalah salah satu anggota klan kita, saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia adalah seorang kultivator dari ras manusia. Jika keterampilan bertarung diteruskan kepadanya, bukankah ini berarti apakah kita mewariskan warisan kita kepada orang asing? Raja Barbar Timur tidak mau menerima hal ini. Mendengar kalimat ini, semua anggota yang hadir mengangguk, dan mereka semua setuju dengan Raja Barbar Timur. Tidak peduli siapa yang mendapat warisan Raja Dewa, mereka akan iri, cemburu dan penuh kebencian, tetapi jika bangsanya sendiri mendapatkan warisan, psikologi mereka akan jauh lebih seimbang. Sekarang setelah diambil oleh Yi Chen, bukan itu mencerminkan bahwa mereka lebih rendah daripada manusia yang berkultivasi. Ini memang masalah yang sulit. Pemimpin klan Hong Huang tidak berbicara beberapa saat, yang membuat Gu Ye dan yang lainnya gugup. Kekuatan hidup dan mati ada di tangan pemimpin klan. Jika Raja Barbar Timur ingin mengambil warisan Raja Dewa Yi Chen, Raja Barbar Selatan dan lainnya masih dapat mengambil tindakan untuk melindunginya, tetapi jika klan pemimpin mengambil keputusan, mereka hanya bisa menerimanya dengan patuh. Yi Chen bukan dari suku kuno kita. Ini memang sebuah masalah. Setelah beberapa saat, suara pemimpin suku yang bermasalah terdengar di pusaran air. Pada saat ini, Raja Barbar Timur dan yang lainnya semua memandang Yi Chen dengan mencibir. Niat pemimpin klan sekarang sudah jelas. Tidak pantas jika warisan jatuh ke tangan seorang kultivator manusia. Situasi saat ini tampaknya sangat tidak menguntungkan baginya, tetapi wajah Yi Chen masih sangat tenang. Warisan keterampilan bertarung Raja Dewa bukanlah miliknya sejak awal tidak keberatan. Kepala klan, maukah kamu mengambil kembali warisan Raja Dewa sekarang? Tanya Raja Dongman. Tidak, tapi sementara semua orang menunggu, pemimpin klan prasejarah mengucapkan satu kata, dan kemudian berkata dengan tidak tergesa-gesa, Yi Chen bukan anggota klan prasejarah kuno kita. Saya memahami pendapat Anda, tetapi jika Yi Chen menjadi kami, anggota suku kuno, percaya bahwa kamu tidak keberatan, kan? Raja Barbar Timur dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pemimpin klan Desolate besar akan mengucapkan kata-kata seperti itu, dengan mengatakan lalu apa yang akan diputuskan oleh pemimpin itu. Saat ini, lapangan langsung menjadi sunyi, dan mereka menunggu kabar dari pemimpin klan prasejarah. Yi Chen, jika aku menerimamu sebagai muridku, apakah kamu bersedia? Setelah beberapa saat, suara agung dari Patriark Primordial bergema lagi di kehampaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Awalnya banyak mata yang memandang Yi Chen dengan sombong, tetapi sekarang berubah menjadi keterkejutan. Apa? Pemimpin klan ingin menerima Yi Chen sebagai muridnya. Detik berikutnya, ketika mereka bereaksi, tempat itu meledak. Itu adalah pemimpin suku kuno mereka. Dia biasanya mengasingkan diri dan tidak pernah keluar. Dia bertanggung jawab atas hidup dan mati suku kuno. Jika dia bisa menjadi muridnya,
statusnya pasti akan sebanding dengan beberapa raja barbar. Bahkan Yi Chen sendiri pun seperti ini. Dia awalnya menunggu pilihan pemimpin klan primordial, tapi dia tidak menyangka akan menerimanya sebagai muridnya. Yi Chen, apakah kamu bersedia aku menerimamu sebagai muridku? Melihat dia tidak bereaksi, pemimpin klan prasejarah bertanya lagi. Apakah ini benar? Yi Chen tidak dapat mempercayai telinganya dan bertanya lagi. Dengan begitu banyak anggota suku di sini, apakah menurutmu aku akan berbohong kepadamu? Menghadapi pertanyaan Yi Chen, pemimpin suku Hong Huang tidak marah dan berkata sambil tersenyum. Tidak, hanya saja berita itu datang terlalu tiba-tiba. Yi Chen menggelengkan kepalanya. Pemimpin klan, masalah ini tidak boleh dilakukan. Ketika Yi Chen ingin melanjutkan pembicaraan, Raja Barbar Timur berdiri. Jika Yi Chen benar-benar menjadi murid dari Patriark Primordial, jika dia benar-benar menjadi murid, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan keterampilan bertarung yang diwarisi dari Raja Dewa. Yang lebih penting adalah jika Yi Chen berhasil menjadi muridnya, maka statusnya di suku kuno akan naik, bahkan mungkin mengancamnya, jadi Yi Chen tidak boleh dibiarkan mengalahkannya sebagai muridnya. Masalah ini telah diputuskan seperti ini, dan bukankah ini pilihan terbaik? Mengenai keberatan Raja Barbar Timur, kepala klan Hong Huang sekarang berbicara dengan nada agak tidak senang. Sebagai pemimpin suku kuno, dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Raja Barbar Timur, tapi dia tidak mengungkapkannya. Tapi, Raja Dongman sangat cemas, tapi dia juga bisa mendengar ketidaksenangan dari Patriark Primordial, jadi dia tidak punya pilihan selain menekan apa yang tidak dia katakan. Yi Chen, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda bersedia menerima Anda sebagai murid Anda? Suara Patriark Primordial terdengar lagi. Saat ini, semua anggota klan yang hadir memandang Yi Chen, menunggu keputusannya. Saudara Yi Chen, cepatlah dan setuju. Melihat Yi Chen tidak merespon untuk waktu yang lama, Xiaowa merasa cemas di dalam hatinya dan segera berjalan. Yi Chen masih sedikit ragu sekarang. Jika dia mengambil pemimpin klan sebagai muridnya, dia tidak perlu khawatir tentang Raja Barbar Timur dan orang lain yang mengganggunya. Pemimpin klan, saudara Yi Chen pada dasarnya pemalu dan tidak suka banyak bicara, tapi dia sudah setuju. Xiaowa sudah lama bersama Yi Chen dan tahu seperti apa karakternya, dia akan menolak, dan langsung berteriak keras atas nama Yi Chen. Oh, dua mata ragu keluar dari pusaran air. Saudara Yi Chen, cepat dan setuju. Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu mulai sekarang. Xiaowa dengan cemas menggunakan energi wujud ilahi untuk mengirim pesan ke Yi Chen. Tanpa diduga, Xiaowa akan mendorongnya untuk menjadi murid. Yi Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa Raja Nanman dan yang lainnya melakukan hal yang sama, dan ekspresi mereka sepertinya menunjukkan bahwa dia harus segera setuju. Ya, Yi Chen berpikir sejenak dan akhirnya setuju. Suara ini bergema. Pada saat ini, Yi Chen bisa merasakan segala macam tatapan iri, cemburu dan kebencian dari sekeliling. Bahkan Raja Dongman pun sama, memandang Yi Chen dengan lebih banyak kebencian. Awalnya, dia ingin menyakiti Yi Chen agar dia bisa mendapatkan warisan Raja Dewa, tapi yang tidak dia duga adalah alih-alih menyakiti Yi Chen, dia menggantikannya. Sang Patriark tidak pernah menerima murid magang. Yi Chen sangat beruntung menjadi murid pertamanya. Berbagai suara diskusi terdengar. Yang tidak mereka ketahui adalah Yi Chen awalnya ingin menolak, tetapi karena Xiaowa dan yang lainnya, dia setuju. Yi Chen akan menjadi muridku mulai sekarang, dan akan menjadi anggota suku kuno kita mulai sekarang. Aku harap kalian bisa rukun satu sama lain di masa depan. Suara pemimpin suku kuno terdengar lagi. Ya, Patriark, sekalipun mereka memiliki keberatan di dalam hati, sulit untuk mengatakan apapun sekarang. Jika mereka mengatakan sebaliknya, konsekuensinya akan sangat serius. Kepala klan, seperti kata pepatah, hal-hal baik datang berpasangan. Karena kamu telah menerima seorang murid, bagaimana kalau kamu menerima murid lain? Raja Dongman berteriak keras saat ini. Yi Chen bisa dikatakan berasal dari Southern Barbarians. Sekarang dia telah menjadi murid dari pemimpin klan, Southern Barbarians akan menjadi semakin tak terbendung di masa depan, jadi dia harus berjuang untuk sesuatu untuk dirinya sendiri, hanya untuk membuat yang terbaik. Orang barbar darah memuja pemimpin klan. Aku akan datang ke orang barbar selatan secara langsung dalam beberapa hari. Yi Chen, kamu bisa berlatih dengan baik di sini. Tapi pemimpin klan Desolate besar tidak memperhatikan. Boom, terdengar suara tumpul, dan pusaran itu dengan cepat menyusut pada saat ini. Pemimpin klan, kamu tidak bisa melakukan ini. Raja Dongman berteriak keras. Dongman, kamu harus kembali dan berlatih dalam pengasingan. Jika keadaan pikiranmu dipengaruhi oleh roh jahat,
itu pasti akan mempengaruhi masa depanmu. Kata-kata sang patriark bergema di kehampaan. Dia membangunkan Raja Barbar Timur, dan kemudian pusaran tersebut sepenuhnya mengetahui bahwa sang patriark telah pergi. Di lokasi di mana pusaran air awalnya berada, ekspresi kengganan muncul di mata Raja Barbar Timur. Dongman, sudah waktunya lelukonmu berakhir, kata Raja Nanman. Raja Dongman menatapnya dengan tatapan dingin, lalu mengalihkan pandangan suramnya ke tubuh Yi Chen dan berkata, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, ayo pergi. Yi Chen sekarang adalah murid dari pemimpin klan. Bahkan jika dia tidak puas, dia tidak berani berurusan dengan Yi Chen secara terbuka. Dia meneriakkan kata-kata ini dan kemudian pergi bersama para tetua. Mereka pergi. Yi Chen menatap sosok kedua tetua itu. Dia tidak mengambil hati ancaman Raja Barbar Timur, tetapi merasa menyesal karena dia tidak bisa bersaing dengan kedua tetua itu. Sekarang kamu adalah murid dari pemimpin klan, mereka tidak berani berurusan denganmu. Kami akan menunggu sampai pemimpin klan datang untuk memberitahu kami rencana apa yang mereka miliki di masa depan. Yi Chen mengangguk, dia tidak perlu khawatir sekarang. Ngomong-ngomong, kalian harus pergi ke distrik Kuangying. Apa yang terjadi? Yi Chen bertanya dengan bingung. Kemarin, anggota ras asing dari luar mengirim pesan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di distrik Kuangying. Kalian harus pergi dan melihatnya. Guru, jangan khawatir, serahkan masalah ini pada kami. Xiaowa maju, suasana hatinya sedang sangat baik sekarang. Guru, aku juga pergi. Mentian juga melangkah maju dan memandang Yi Chen dari sudut matanya. Anak kecil, Mantian dan Yi Chen, kalian bertiga pergi bersama. Kita akan berangkat besok. Perhatikan keselamatan. Yi Chen tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi dia tetap tinggal di distrik Kuangying dan akrab dengannya. Yi Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Sekelompok orang tidak tinggal di sini dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Krisis Yi Chen akhirnya mereda, tetapi diskusi tentang dia tidak pernah berhenti. Ketika berbicara tentang Yi Chen, anggota suku kuno hanya bisa menghela nafas. Kekuatan Sueman terkenal di kalangan Barbar Timur, tapi dia rentan saat menghadapi Yi Chen. Terlebih lagi, kedua tetua bergabung pada saat yang sama dan gagal mengalahkan Yi Chen. Hal yang lebih penting adalah Yi Chen menjadi murid dari pemimpin klan. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh semua anggota suku kuno, jadi mereka hanya memiliki rasa iri dan cemburu di hati mereka terhadap Yi Chen. Cemburu adalah hal yang wajar, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah Yi Chen tidak memiliki terlalu banyak perasaan tentang masa magangnya. Satu-satunya keuntungan adalah dia tidak perlu diganggu oleh anggota suku itu. Sambil berlutut, Yi Chen beristirahat di dalam gua. Sebenarnya, dia ingin menyerap warisan keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh Raja Dewa sekarang, tetapi energinya sangat besar dan akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerapnya, jadi dia punya, lebih baik simpan sampai dia bisa. Serap saat kosong. Keesokan harinya, ketika langit redup dan cerah, auman dua monster terdengar dari luar gua, dan Yi Chen merasakan dua napas yang sangat familiar. Daripada terus berlatih di dalam gua, Yi Chen membuka matanya dan berjalan keluar gua. Saat ini, udara segar yang jernih menerpa lubang hidungnya. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan malas membuatnya merasa sangat segar. Di dalam kehampaan, ada dua monster tampak ganas mengambang di sana. Ada seseorang yang berdiri di punggung mereka. Saudara Yi Chen, kita akan pergi ke distrik Kuangying, cepatlah datang. Yi Chen mengangguk, kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, dan tubuhnya terangkat ke udara dengan deru angin. Dia segera sampai ke belakang monster Xiaowa. Ada beberapa monster kuat di jiwa binatangnya, tapi mereka semua sedang tidur di dalam, jadi Yi Chen hanya bisa menunggangi monster terbang itu bersama Xiaowa. Ayo pergi. Mata Mantian menyapu tubuh Yi Chen, lalu dia menginjak punggung monster itu. Segera, suara gemuruh terdengar, dan monster itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Ayo pergi. Mengikuti Yi Chen, Xiaowa sangat senang dan berteriak kepada monsternya untuk bergegas maju dengan cepat. Kaisar dan yang lainnya akan keluar, buka susunan teleportasi. Setelah terbang, Yi Chen dan yang lainnya datang ke pintu masuk tempat mereka pertama kali masuk. Para anggota yang menjaga di sini berteriak pada saat yang sama, dan mereka mengerahkan energi ilahi mereka pada saat yang sama, masuk ke formasi di depan. Wah, angin kencang mengguncang sekeliling. Formasi melepaskan cahaya keemasan, dan garis-garis muncul di tanah dan formasi. Pada saat ini, energi yang dilepaskan oleh anggota-anggota tersebut mengalir di antara garis-garis tersebut, dan mereka saling terkait satu sama lain, membentuk hubungan yang sangat istimewa.
Detik berikutnya, 4 pilar cahaya melonjak ke langit, dihiasi bintang-bintang. Mereka mengembun menjadi susunan teleportasi besar, dengan busur ungu melilitnya. Xiaowa dan yang lainnya tidak tinggal di sini, mereka bergegas ke susunan teleportasi pada saat yang sama dan tiba di luar klan kuno pada detik berikutnya. Mengikuti arah aslinya, Yi Chen dan yang lainnya dengan cepat menuju distrik bayangan Kuang. Kami sudah lama tidak kembali ke klan dalam. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Xiaowa merasa sangat aneh, begitu pula Yi Chen. Ketika mereka pergi, segala sesuatu di distrik bayangan Kuang sangat normal dan tidak ada pergerakan sama sekali. Itu tidak mungkin terjadi dalam waktu sesingkat itu, bukan? Saudara Mantian, tahukah kamu apa yang terjadi di sana? Xiaowa mengangkat kepalanya dan menatap Mantian. Aku tidak tahu banyak, tapi guru memberitahuku bahwa seorang anggota klan asing yang terluka parah datang ke klan dalam kemarin lusa dan meninggal sebelum dia bisa diinterogasi. Orang-orang dari suku lain umumnya tidak datang ke suku dalam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Yi Chen sedikit mengernyit. Kita akan mengetahuinya saat kita sampai di distrik Kuangying. Saya tidak tahu apakah Mantian telah melihat kekuatan Yi Chen, tapi sikap Mantian terhadap Yi Chen jauh lebih baik sekarang. Sunyi sepanjang jalan, menjulang tinggi di langit, dengan pegunungan hijau di bawahnya dan aliran sungai yang berkelok-kelok seperti ular perak mundur dengan cepat. Butuh beberapa hari untuk terbang dari area Kinku Kuangying klan dalam. Yi Chen duduk di belakang monster itu untuk beristirahat. Kita tidak akan tahu jawabannya sampai kita tiba di zona bayangan Kuang. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yi Chen mengusir semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya, lalu bersila dan memasuki meditasi. 2 hari kemudian, Yi Chen dan yang lainnya memasuki pegunungan tempat distrik Kuangying berada. Saat ini, bau darah yang menyengat datang dari depan. Yi Chen, yang sedang bermeditasi, berdiri, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Matanya membelalak saat ini, dan berkata apa yang terjadi. Apa yang terjadi di zona bayangan Kuang? Saya melihat puncak zona bayangan gila saat ini diselimuti awan gelap, dan nafas kematian memenuhi langit dan bumi, disertai dengan bau darah yang memuakkan. Distrik Kuangying yang asli penuh dengan vitalitas, tetapi sekarang Yi Chen dan yang lainnya sepertinya berada di neraka, tanpa kehidupan sama sekali di sini. Benar saja, sesuatu terjadi di zona bayangan gila. Wajah Mantian terlihat sangat jelek. Dengan lambaian tangannya, 2 monster menukik turun dari kehampaan dan mendarat beberapa ribu meter dari zona bayangan gila. Yi Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di sana saat ini. Jika mereka masuk dengan gegabah, mereka pasti akan mendapat masalah. Aku akan mencari jalannya dulu. Yi Chen melompat dari belakang monster itu. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk pergi dan melihat-lihat terlebih dahulu pada budidayanya sendiri. Tunggu di sini, aku akan pergi. Mantian juga melompat turun dari binatang ajaib itu. Dia sepertinya tidak ingin Yi Chen mengambil pujiannya. Kamu tidak perlu berdebat denganku tentang masalah sekecil ini, kan? Yi Chen menoleh ke arahnya. Aku, Mantian, tidak membutuhkan perlindungan apapun. Mantian menunjukkan sosoknya dan dengan cepat bergegas menuju ke arah zona bayangan Kuang. Saudara Yi Chen, jangan dimasukkan ke dalam hati, saudara Mantian adalah orang yang kuat seperti itu. Xiaowa juga berjalan dan berkata. Yi Chen hanya tersenyum tipis. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dan berkata dengan dia di depan, kita tidak perlu menunggu di sini. Ayo pergi ke sana bersama-sama. Xiaowa mengangguk, lalu berjalan bersama Yi Chen menuju lokasi distrik Kuangying. Ada energi yang sangat jahat di udara, dan aku memiliki perasaan yang sangat familiar. Yi Chen mengerutkan kening saat dia mendekati zona bayangan Kuang. Napas semacam ini memang sangat aneh, tetapi dapat dinilai bahwa itu berasal dari nafas Warcraft. Xiaowa juga merasakannya dan membuat penilaian ini. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Pernahkah kamu melepaskan binatang ajaib dengan aura seperti itu? Itu benar. Yi Chen mengangguk. Ketika dia disergap oleh Kuangying dan yang lainnya, dia berlari ke dalam sebuah gua, di mana monster suci dibasmi oleh monster yang sangat jelek. Monster semacam itu sangat kecil, dan dia ingin menyerang Yi Chen, tetapi dibasmi oleh Yi Chen dengan sangat mudah. Ia bahkan bisa membasmi monster tingkat suci. Bukankah monster semacam itu terlalu menakutkan? Saya pikir monster suci itu terluka pada awalnya, jika tidak, monster suci tidak akan mungkin terbasmi. Yi Chen mengerutkan kening. Jika demikian, itu akan terlalu menakutkan. Xiaowa tidak bisa tidak khawatir. Menurut Yi Chen, monster seperti itu pasti sangat ganas. Anak kecil, tolong cepat. Saat ini,
Teriakan Mantian datang dari depan. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati, karena takut terjadi kecelakaan, tapi sekarang Mantian tidak mengontrol volumenya, dan Yi Chen serta yang lainnya dapat mendengarnya dari jarak jauh. Aneh, tidak ada yang terjadi di Kuang Shadow Zone. Yi Chen dan Xiao Wa saling memandang, menghentakkan kaki mereka ke tanah, dan bergegas menuju Kuang Shadow Zone dengan suara menderu. Sesampainya di sini, Yi Chen menemukan bahwa Mantian sedang mengikuti beberapa anggota distrik Kuangying. Pada saat ini, Yi Chen melihat sekeliling seolah-olah secara naluriah. Dia melihat dari tempat gerbang kota berada ke zona bayangan Kuang dan menemukan bahwa ada banyak anggota zona bayangan Kuang yang berjalan-jalan dan bekerja. Tidak ada yang terjadi di distrik Kuangying. Fenomena langit kemungkinan besar terjadi secara kebetulan. Ayo kita ke distrik Kuangying dulu. Jika tidak terjadi apa-apa, kita bisa istirahat semalam dan klan akan mati. Optimis, dia mengikuti beberapa anggota ke dalam Kuang Shadow Zone. Yi Chen tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Kamu sekarang adalah idola semua anggota distrik bayangan Kuang kami. Banyak anggota distrik bayangan Kuang memandang Yi Chen dengan tatapan tersanjung. Terima kasih. Yi Chen hanya menundukkan tangannya kepada mereka. Setelah memasuki kota, dia melihat lingkungan sekitarnya. Saudara Yi Chen, ada apa? Sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh di sini. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaowa bertanya dengan bingung. Lihatlah tumpukan jerami di sebelah timur. Yi Chen menunjuk dengan matanya. Xiaowa melihat sesuai dengan instruksinya, tetapi tidak menemukan apapun, dan berkata tidak ada apa-apa. Lihat ke tanah. Apakah ada genangan benda hitam? Kata Yi Chen menggunakan energi wujud dewanya. Tentu saja, Xiaowa melihat dengan hati-hati lagi dan menemukan sesuatu. Tanah di tanah jelas telah terbalik. Tendang keluar tanah dengan lembut dan lihat apa yang kamu temukan. Yi Chen terus menggunakan metode transmisi suara ilahi. Darah. Xiaowa mengikuti instruksi Yi Chen dan menemukan bahwa selain tanah, apa yang dia keluarkan juga memiliki darah yang mengeras. Lihatlah tembok kota di sekitarnya. Apakah ada banyak bekas pertempuran? Kata Yi Chen. Xiaowa melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak hanya ada bekas pertempuran, tetapi juga banyak bekas telapak tangan di atasnya, dan semuanya terbuat dari darah yang membeku. Terakhir kali saudara Yi Chen membuat keributan besar di zona bayangan Kuang, dia membuat banyak keributan, tetapi dia bertarung dalam kehampaan, jadi zona bayangan Kuang tidak terpengaruh sama sekali. Sudah berapa hari berlalu, zona bayangan Kuang menjadi seperti ini. Xiaowa sangat bingung dan pada saat yang sama menjadi waspada. Tidak hanya lingkungan di sini yang berubah, tetapi perhatikan juga pandangan orang-orang di distrik Kuangying. Apakah mereka sangat berbeda dari sebelumnya? Ternyata matanya berwarna merah darah. Benar saja, wajah Xiaowa menjadi semakin jelek. Meskipun mereka terlihat sangat ramah, mata mereka telah mengkhianati mereka. Xiaowa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya distrik Kuangying sesuatu kejadian yang sangat besar terjadi. Putra surga dan putri surga, mohon tinggal di sini malam ini. Kami akan menyiapkan makanan segar untuk Anda sekarang. Anggota yang memimpin Yi Chen dan yang lainnya sangat hormat dan pergi setelah meninggalkan kata-kata ini. Pelan-pelan, Yi Chen dengan cepat meraih tangan kanannya. Pada saat ini, perasaan dingin menyelimutinya. Apa yang kamu lakukan? Mata pihak lain bersinar dengan kekerasan pada saat ini, dan anggota di sekitarnya juga menoleh dan melihat ke atas, masing-masing menatapnya dengan penuh semangat. Cara dia menunjukkannya sekarang tidak sehormat sebelumnya. Saat kita pergi beberapa hari yang lalu, tidak ada pertempuran di distrik Kuangying. Mengapa ada noda darah di mana-mana di tanah di sini? Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi selama ini? Yi Chen tersenyum tipis, dan sekarang dia seimbang lebih yakin pada gagasan hatinya. Kamu baru saja pergi beberapa hari yang lalu, tapi monster datang menyerang kota. Kami tidak punya pilihan selain mengirim orang ke klan dalam untuk meminta bantuan. Pergi ke klan dalam untuk meminta bantuan. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, kapan ada aturan seperti itu? Klan dalam umumnya tidak ikut campur dalam urusan klan asing. Bahkan jika ada monster yang menyerang kota, mereka harus mencari anggota dari distrik lain untuk meminta bantuan. Dan tidak pergi ke klan dalam. Kata-katanya diungkapkan seperti ini, dan anggota tersebut memutar matanya dan berkata situasinya kritis pada saat itu, dan kami tidak terlalu memikirkannya. Ini bahkan lebih aneh lagi. Apa kamu tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk pergi ke klan dalam? Setelah sekian lama, bahkan jika orang-orang dari klan dalam benar-benar datang, kotamu tidak dapat diselamatkan. Chen melihat sekeliling, berkata menurut apa yang Anda katakan, situasi pada saat itu seharusnya sangat kritis.
Seharusnya ada banyak monster yang datang untuk menyerang kota, tetapi Anda tidak menderita korban apapun. Bagaimana menjelaskannya? Apakah kamu menanyai kami? Wajah anggota itu menjadi dingin, matanya berkilat marah, dan dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya sekarang. Meragukan, Yi Chen tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk, sebenarnya, saya bahkan lebih bingung. Distrik Kuangying berada di tepi pegunungan, dan distrik lainnya berada jauh di dalam pegunungan. Apakah monster menyerang kota? Mereka pasti tahu mengapa mereka tidak melakukan gerakan apapun dan tidak diserang oleh monster. Menghadapi banyak pertanyaan Yi Chen, semua anggota yang hadir kehilangan kata-kata untuk menjawab, dan suasana di udara mulai menjadi tegang. Warcraft menyerang kota. Aura Yi Chen berubah pada saat ini, dan aura tirani langsung menyelimuti anggota tersebut, dan berkata, saya pikir Anda mengada-ada, kan? Menghadapi momentum Yi Chen, wajah anggota itu menjadi terdistorsi. Aura alam prasejarah tidak begitu mudah untuk ditolak. Kaisar, dia secara terbuka menyerang orang-orang dari suku kuno kita, selamatkan aku. Anggota itu berteriak keras. Yi Chen, Mentian mengerutkan kening. Meskipun berbagai pertanyaan Yi Chen masuk akal, menurut pendapatnya, masalah seperti itu harus diselesaikan dan didiskusikan, daripada menjadi terlalu agresif. Tunjukkan wujud aslimu. Yi Chen punya rencananya sendiri dan tidak melepaskan Mantian karena perkataannya. Biarkan dia pergi. Puluhan ribu anggota klan dari distrik Kuangying keluar. Mereka mengepung Yi Chen dan mereka bertiga di tengah. Nafas kematian merembes keluar dari tubuh mereka, dan mata mereka berubah menjadi merah darah. Kok ada nafas seperti itu? Apa yang terjadi dengan mereka? Wajah Mantian berubah menjadi jelek. Ketika mereka datang ke sini beberapa waktu lalu, semua anggota di Kuang Shadow Zone selamat dan sehat, tapi kenapa mereka tiba-tiba menjadi seperti ini sekarang? Tidak peduli siapa dirimu, aku akan memaksamu untuk mengungkapkan wujud aslimu. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tidak menyerah karena pengepungan oleh anggota suku itu, dan aura yang dia keluarkan bahkan lebih menakutkan. Boom! Di bawah tekanan yang menakutkan, kepala anggota suku itu meledak saat ini, dan darah berceceran ke segala arah. Tidak ada darah di tubuhnya, hanya tubuh yang busuk. Mencicit. Pada saat yang sama, ada suara aneh di perut anggota suku itu, dan monster mirip ular yang sangat jelek bergegas menuju kepala Yi Chen. Ia membuka mulutnya yang penuh dengan taring lebat, membuat orang merasa kedinginan. Darah dan air liur amis mengalir dari mulutnya seperti air terjun. Tentu saja, itu kamu. Mata Yi Chen menyipit seperti ujung yang tajam, dan tubuhnya bergetar. Nafas yang dia keluarkan mengembun menjadi sepasang tangan raksasa, dan dia meraih monster itu secara langsung, menghancurkannya dengan kekuatan yang menakutkan. Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Mantian menyaksikan semua ini dan matanya membelalak. Mereka bukan lagi anggota suku asli. Mereka semua sudah mati. Tubuh mereka sekarang diambil alih oleh monster-monster itu. Yi Chen melihat sekeliling dan berkata, ada banyak orang di sini, tetapi mereka semua bisa bergerak, yang berarti tubuh mereka dikendalikan oleh monster-monster itu. Ada puluhan ribu monster, dan sangat sulit untuk menghadapinya. Saya tidak tahu monster macam apa mereka. Mereka tidak besar tetapi dapat mengendalikan tubuh para kultivator setelah kematian. Ini juga pertama kalinya Xiaowa bertemu dengan mereka, dan wajahnya menjadi serius. Basmi mereka, makan daging mereka dan ambil alih tubuh mereka. Aku tidak tahu apakah itu karena monster-monster itu, tapi langit menjadi gelap saat ini, dan kabut hitam merembes keluar dari kepala mereka, dan mereka terlihat seperti orang gila setan. Cao Yi Chen dan yang lainnya bergegas mendekat. Pertempuran akan segera dimulai. Xiaowa mengangkat alisnya, melepaskan semangat juang yang kuat pada saat ini. Sejak datang ke sini, dia telah mengalami banyak kesulitan dan telah menjadi sangat dewasa sedikit takut. Jangan berbelas kasihan, tidak satupun monster itu akan selamat. Jika mereka dibiarkan kabur, itu akan menjadi bencana bagi anggota suku lainnya. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, menginjak tanah dengan kakinya, dan mengubah tubuhnya menjadi bayangan dan bergegas menuju anggota suku itu. Xiaowa mengangguk pada saat yang sama dan melepaskan energi ilahi untuk menyerang mereka. Basmi, salah satu anggota suku, bukan, itu harus dikatakan sebagai Ibel, bergegas menuju Yi Chen. Monster jelek muncul dari kepalanya dan menggigit leher Yi Chen. Keluar, Yi Chen mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa melonjak di bawah kendalinya, langsung membungkus kepalanya dengan gerakan pikirannya, kekuatan jiwa yang menakutkan memutarnya menjadi beberapa bagian. Monster yang dikendalikan oleh Peng dibasmi oleh Yi Chen. Tubuhnya kehilangan dukungannya dan jatuh ke tanah. Namun saat ini,
Puluhan monster muncul dari dalam mayat tersebut. Ternyata ada banyak sekali monster di dalam mayat tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh anggota suku lainnya. Selama seorang anggota suku terbasmi, puluhan monster akan merangkak keluar dari tubuhnya. Mencicit, mereka menengadah ke langit dan meraung pada saat yang sama, dan tanah lunak segera mulai bergerak pada saat ini, dan monster jelek muncul dari sana. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang di lapangan. Wajah Xiaowa berubah jelek. Xiaowa dan yang lainnya pasti akan memiliki kepercayaan diri yang cukup jika mereka membasmi monster yang mengendalikan tubuh manusia, tapi sekarang monsternya terlalu banyak, dan bahkan mereka akan kewalahan oleh gelombang monster jika mereka tidak hati-hati. Gunakan energi para dewa untuk menyerang secara langsung dan lihat apakah kamu dapat membasmi mereka semua, teriak Yi Chen, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa melonjak dengan ganas, menyerang monster-monster itu dengan cepat. Serangan kekuatan jiwanya sangat menakutkan, dan setiap monster dihancurkan oleh kekuatan jiwanya. Xiaowa dan Mantian juga tahu bahwa situasi saat ini kritis, dan mereka juga tidak keberatan. Para dewa berkumpul di belakang mereka, dan kemudian di bawah kendali mereka, mereka dengan cepat bergegas melintasi kota. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat menemukan bahwa Yi Chen dan yang lainnya kini terbungkus dalam 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Ada terlalu banyak binatang ajaib itu, mereka padat, dan mereka terus-menerus muncul dari tanah. Yi Chen dan yang lainnya sepertinya berada di lautan binatang ajaib. Tidak, aku tidak bisa membasmi mereka semua. Setelah menyerang seperti ini selama setengah saat, Xiaowa bahkan tidak tahu berapa banyak monster yang dia basmi, tetapi jumlah monster itu sepertinya tidak berkurang, dan energi ilahinya konsumsinya sangat besar. Saya pikir kita harus mengungsi di sini sekarang, dan kemudian memberitahu guru bahwa mereka akan datang. Jika mereka terus tinggal di sini, saya khawatir nyawa mereka pun akan terhenti di sini. Mereka telah ketahuan. Jika kita pergi, distrik lain pasti akan diserang oleh mereka. Yi Chen mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata kamu harus meninggalkan kota ini sekarang, semakin jauh semakin baik. Saudara Yi Chen, apa yang kamu lakukan? Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, wajah Xiaowa dan yang lainnya terlihat bingung. Sudah terlambat untuk menjelaskan kepada mereka, pergi sekarang, cepat. Tubuh Yi Chen bergetar, gelombang kekuatan jiwa bergetar, dan monster-monster itu terbasmi seketika. Situasi saat ini sangat mendesak. Meskipun Xiaowa tidak mengetahui apa yang direncanakan Yi Chen, menurut pemahamannya tentang Yi Chen, dia tidak akan pernah mengambil keputusan dengan mudah jika dia tidak sepenuhnya yakin. Saudara Mantian, ayo cepat pergi. Pikiran Xiaowa bergerak, dan energi roh melonjak dari hatinya, mengembunkan sepasang sayap di punggungnya, dan kemudian dengan cepat terbang keluar. Hati-hati, Mantian menatap Yi Chen dengan mata ramah sekarang. Di saat yang sama, dia mengumpulkan energi ilahi dan terbang bersama Xiaowa. Mencicit, monster di bawah melihat mereka berdua pergi dan bergegas ke arah penerbangan mereka pada saat yang bersamaan. Simpan semuanya, Yi Chen mengatupkan kedua tangannya dan menyerang ke depan, kekuatan jiwanya melonjak dengan liar, dan dia memadatkan pedang raksasa untuk menyerang mereka. Boom monster yang ingin mengejar Xiaowa dan keduanya terbasmi seketika, dan mereka semua menatap Yi Chen dengan mata penuh kebencian. Mereka semua sudah pergi, bersiaplah untuk menggunakan energi itu. Yi Chen menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak terus menyerang, tetapi menutup matanya. Monster-monster itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi bagi mereka, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Jeritan aneh yang gila terdengar di kehampaan, dan mereka bergegas pada saat ini, membungkus Yi Chen di dalamnya. Sejumlah besar binatang ajaib langsung menenggelamkan Yi Chen di dalamnya. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Xiaowa dan Xiaowa, yang berada di kejauhan, memandang kota pada saat yang bersamaan. Saat ini, mereka semua sangat gugup. Jika terjadi sesuatu pada Yi Chen, mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri seumur hidup. Esensi magma. Detik berikutnya, teriakan gila terdengar dari zona bayangan kuang, dan cahaya warna-warni bersinar. Sinar cahaya itu sebenarnya lebih menyilaukan daripada cemerlangnya matahari dan bulan, lalu energi panas memenuhi udara. Peng detik berikutnya, suara tumpul keluar, dan di mana Yi Chen berada, aliran api warna-warni tiba-tiba meledak dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Mencicit. Saat monster-monster itu menyentuh api, mereka semua menjerit dan terbakar habis dalam sekejap, tanpa perlawanan apapun. Basmi. Sosok Yi Chen muncul, tangannya terus mencubit formula ajaib, dan esensi magma memadatkan naga api untuk menyerang monster-monster itu. Ini adalah pembantaian yang sangat gila.
Awalnya, mereka ingin menggunakan taktik lautan binatang untuk membasmi Yi Chen, tapi sekarang taktik seperti itu menjadi bencana bagi mereka. Semua monster berkumpul, jadi Yi Chen tidak perlu mengejar mereka satu persatu. Dia bisa membasmi monster dalam jumlah besar hanya dengan satu serangan. Mereka semua memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mereka semua tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka pasti akan ditangkap oleh Yi Chen. Saat ini, mereka berbalik dan bergegas menuju luar kota, ingin pergi. Sekarang mereka semua terkonsentrasi di sini, ini adalah waktu terbaik untuk membasmi mereka. Jika mereka dibiarkan pergi, anggota suku lain pasti akan menderita. Kemana harus pergi? Cahaya tajam melintas di matanya, dan tubuh Yi Chen bergetar. Suhu yang dikeluarkan oleh esensi magma yang menakutkan bahkan lebih mengerikan, dan langsung menyelimuti seluruh kota di bawah kendalinya. Distrik Kuangying saat ini adalah rumah jagal. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri, dan udara dipenuhi bau daging. Api itu benar-benar menakutkan. Mantian menatap kosong ke arah api warna-warni yang memenuhi langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun seperti itu. Saya seharusnya berpikir bahwa saudara Yi Chen akan menggunakan esensi magma. Melihat Yi Chen baik-baik saja, Xiao akhirnya menghela nafas lega dan berkata, harta itu hanyalah salah satu yang dimiliki saudara Yi Chen. Dia masih memilikinya, banyak kekuatan yang kuat. Itu adalah harta karun. Oh. Mantian menatap Yi Chen dengan mata terkejut, lalu menoleh ke arah Xiaowa, dan berkata, sepertinya kamu sangat mengenalnya. Mungkinkah kamu mengenalnya ketika kita berada di sisi manusia? Sebenarnya, sejujurnya, saudara Mantian, pria yang kubilang padamu adalah dia. Xiaowa menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, sejak datang ke sini, Xiaowa telah memberitahu Mantian banyak hal tentang perselingkuhannya dengan umat manusia, termasuk hal-hal tentang dirinya dan Yi Chen, tetapi dia tidak memberitahu Mantian nama orang itu. Apa? Dia pria yang kamu bicarakan. Mantian mengungkapkan keterkejutannya. Pantas saja Xiaowa begitu terkejut saat pertama kali melihatnya, dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mengenalnya sejak awal? Saya hanya takut salah paham. Xiaowa menggelengkan kepalanya sedikit. Saat itu, beberapa hakim ingin mengeksekusi Yi Chen, tapi dia berdiri untuk menyelamatkan Yi Chen pasti dikatakan palsu untuk kepentingan umum. Mantian akhirnya mengerti alasannya, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya, dan permusuhan di mata Yi Chen benar-benar hilang. Pada awalnya, dia membasmi rakyatnya karena Yi Chen, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Kuang Ying dan yang lainnya lah yang menyebabkan masalah. Kemudian saya melihatnya bersama Xiaowa lagi dan merasa bahwa dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Baru sekarang saya menyadari bahwa dia adalah kenalan lama Xiaowa. Sepertinya aku salah paham sejak awal. Mantian menghela nafas. Basmi. Setelah beberapa saat, teriakan marah terdengar dari zona bayangan Kuang. Tubuh Yi Chen bergetar, dan kemudian esensi magma yang dia keluarkan meledak seketika. Gelombang angin yang menyengat mengguncang sekeliling, dan tembok kota yang berlubang, yang telah terbakar habis oleh nyala api yang mengerikan, segera berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara setelah menerima guncangan energi tersebut. Seluruh distrik bayangan Kuang berubah menjadi rerun dewa pada saat ini, begitu pula Warcraft, dan kota yang mengikuti mereka menghilang ke udara. Bau terbakar menusuk hidungnya. Yi Chen hanya bertepuk tangan. Semua nafas yang dia keluarkan tertahan saat ini, dan dia tampak seperti orang biasa. Sudah berakhir. Yi Chen dengan cepat muncul di kehampaan dalam sekejap. Saudara Yi Chen, kamu luar biasa. Xiaowa memandang Yi Chen dengan kagum, merasa sedikit malu menatap Yi Chen. Untungnya, Yi Chen baru saja membantuku, kalau tidak, Xiaowa dan aku akan berada dalam bahaya. Mantian memandang Yi Chen dengan tatapan minta maaf dan berkata, ternyata ada kesalahpahaman di antara kita. Jika tidak menyenangkan, aku kuharap kamu tidak mengingatnya. Yi Chen tidak menyangka Mantian akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Namun terlihat dari sini bahwa dia adalah tipe pria sejati yang berani mengambil tindakan. Yi Chen hanya tersenyum lembut dan berkata jangan sebutkan itu hal-hal di masa lalu. Hal terpenting bagi kami saat ini adalah menangani masalah yang ada. Mantian mengangguk, lalu sedikit mengernyit dan berkata suku kuno kita tidak memiliki binatang ajaib seperti itu di sini. Mereka pasti spesies asing. Saya tidak tahu bagaimana mereka sampai di sini. Masalah ini sangat serius. Jika ada celah di antara suku-suku kuno, lebih banyak monster akan datang ke sini di masa depan. Kita harus kembali dan melapor ke Raja Barbar sekarang. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata. Meskipun dia bukan anggota suku kuno, dia bangun dari sini dan memiliki teman serta saudara laki-laki.
Dia sudah terikat dengan tempat ini, jadi dia menangani masalah ini dengan sangat serius. Pergi ke area lain untuk melihat-lihat dulu, lalu kembali ke klan dalam. Mantian mengangguk, lalu mereka bertiga tidak tinggal di sini, menaiki binatang ajaib terbang, dan bergegas ke area lain. Setiap wilayah asing terhubung, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika Yi Chen dan yang lainnya datang ke wilayah utama, mereka menemukan bahwa wilayah tersebut tidak terpengaruh, dan ketika mereka mengetahui bahwa sesuatu terjadi di distrik Kuangying, mereka semua sangat terkejut. Monster-monster itu benar-benar memecahkan zona bayangan Kuang secara diam-diam. Ini sungguh menakutkan. Sekarang mereka semua sangat khawatir, tidak tahu apakah hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Distrik lain belum terpengaruh, ini bisa dianggap sebagai kabar baik. Mari kita kembali ke klan dalam sekarang dan membicarakan situasi di sini. Kedua Xiaowa itu mengangguk, lalu sekelompok orang mengendarai Warcraft dan bergegas kembali ke klan dalam. Masalah ini sangat serius, dan mereka meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Biasanya mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk kembali ke klan dalam, tetapi sekarang mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk kembali. Buka. Xiaowa dan Mantian menggunakan tanda khusus suku kuno untuk membuka portal dengan cara yang sama saat mereka pertama kali datang ke sini, dan kemudian mereka bertiga memasuki suku dalam. Anggota pihak Nanman biasanya berlatih bertarung, tetapi ketika Yi Chen dan yang lainnya kembali, mereka menemukan sesuatu yang berbeda, karena lingkungan sekitar sangat sepi, dan banyak anggota bergegas menuju tempat Raja Nanman berada. Apa yang terjadi? Melihat situasi ini, Yi Chen sangat bingung, lalu dia melangkah maju dan bertanya secara langsung, apakah sesuatu terjadi di sini di Nanman? Itu Yi Chen. Ketika anggota itu melihat Yi Chen, kegembiraan muncul di wajahnya. Sekarang Yi Chen adalah sosok paling populer di Barbarian Selatan, tapi dia tidak ragu-ragu dan berkata pemimpin klan akan datang ke selatan kita. Orang barbar, saya bersiap untuk pergi dan melihat wajah sang patriark. Terima kasih. Yi Chen tidak terkejut dengan berita itu, karena ketika dia mengalahkan pemimpin klan sebagai tuannya, dia tahu bahwa dia akan datang ke Nanman dan kembali untuk berbicara dengan Xiaowa dan mereka berdua. Saya tidak menyangka pemimpin klan akan datang secepat ini. Baiklah, saya bisa melaporkan masalah ini kepadanya. Ayo pergi ke sana sekarang. Mantian mendesak binatang ajaibnya untuk bergegas maju sejak lahir, saya hanya bertemu dengan sang patriark 1 kali selama upacara kedewasaan. Itu Tuan Saudara Yi Chen. Saya yakin Anda akan sangat menantikannya. Ayo pergi ke sana juga. Xiaowa memeluk lengan Yi Chen, dan kemudian mendesak binatang ajaib itu untuk bergegas maju dengan cepat. Tempat tidak jauh dari kediaman Raja Nanman sudah dipenuhi anggota klan. Mereka semua melihat ke arah pintu dengan mata menyala-nyala. Pemimpin klan ada di dalam, dan mereka akan bisa melihatnya jika mereka masuk. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berani melakukan ini. Jika mereka terburu-buru masuk, itu akan tidak menghormati pemimpin klan dan Raja Barbar Selatan, dan mereka akan dihukum. Yi Chen dan yang lainnya tidak bisa mengelak seperti itu. Kedua monster itu berhenti di luar gua Raja Nanman, dan kemudian mereka bertiga langsung memasuki gua. Raja Nanman dan beberapa tetua ada di dalam, tetapi penanggung jawabnya adalah orang lain, seorang lelaki tua dengan topi bambu emas di kepalanya. Saya tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi dia sangat tinggi. Pertama kali saya melihatnya, saya memberikan perasaan tertekan yang sangat kuat kepada orang-orang, yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang dapat segera merasakan bahwa dia adalah pemimpin klan. Mata Yi Chen tertuju padanya, dan dia dapat merasakan tatapan menilai datang dari bawah topi bambu. Mantian, sayang kecil, datang dan beri hormat pada pemimpin klan. Pada saat ini, Raja Barbar Selatan berbicara. Klan Mantian telah bertemu dengan pemimpin klan. Klan Xiaowa telah bertemu dengan pemimpin klan. Keduanya berasal dari suku kuno. Tidak banyak anggota klan di sini, jadi kamu tidak perlu mengikuti etiket ini. Suara pemimpin klan terdengar. Meskipun dia tidak dengan sengaja melepaskan kekuatannya, ada rasa kekuatan diri tanpa kemarahan. Yi Chen, kita bertemu lagi. Setelah menyapa Xiaowa dan yang lainnya, pemimpin klan Hong Huang menoleh ke arah Yi Chen dan berkata, kamu baru saja menerimaku sebagai muridmu beberapa hari yang lalu, kamu tidak akan melupakannya, secepat ini, kan? Nada bicaranya sama sekali tidak megah, melainkan sedikit mengecewakan. Saya telah bertemu dengan masternya. Yi Chen bukanlah tipe orang yang tidak memahami etika. Pemimpin klan Hong Huang sangat puas dengan penghormatan semacam ini. Dia tertawa keras dan berkata, tidak perlu melakukan etiket ini. Saya tidak peduli tentang itu. Tidak peduli bagaimana Anda mendengar kalimat ini
Itu tidak meyakinkan. Itu adalah sikap sebelum Anda menelepon, dan setelah Anda menelepon, Anda mengatakan Anda tidak peduli. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarnya, itu salah. Namun, hal ini memang mendekatkan Yi Chen dan yang lainnya dengan pemimpin klan primordial. Ternyata dia bukanlah orang yang terlalu kaku, dan cukup menarik. Apakah kalian semua pergi melihat distrik Kuangying? Setelah semua orang duduk dan mengobrol sebentar, pemimpin klan Great Desolate langsung menuju ke topik. Aku pernah ke sana, di sana sudah hancur. Menyebutkan situasi di sana, Yi Chen sedikit mengernyit, lalu menceritakan apa yang terjadi di distrik Bayangan Kuang. Apakah ada hal seperti itu? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yi Chen, Gu Ye dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, berkata, suku kuno kita tidak pernah memiliki binatang ajaib seperti itu, bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Mereka juga membasmi rakyat kami secara brutal. Pada saat ini, mereka semua merasakan perasaan gemetar, terutama apa yang disebutkan Yi Chen membuat mereka lebih memperhatikannya. Setelah seseorang meninggal, monster-monster itu masih dapat mengendalikan tubuhnya dan terus bergerak, dan mereka bahkan tidak dapat menyadarinya dari luar. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Jika seorang anggota klan dikendalikan oleh mereka dan kemudian menyatu dengan klan kuno, ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Pemimpin klan, bagaimana menurutmu? Raja Barbar Selatan juga mengerutkan kening dan bertanya. Dia bertanggung jawab atas urusan Barbar Selatan, dan dia tidak bisa mencampuri urusan suku asing, dan itu tergantung pada keputusan pemimpin klan. Monster yang kamu bicarakan bukanlah monster semacam itu, kan? Pada saat ini, ekspresi serius muncul di wajah Patriark Primordial, dan dia berkata, Yi Chen, apakah kamu membawa kembali mayat monster itu? Jika tidak, gunakan kekuatan jiwamu untuk memadatkannya. Kamu bisa menunjukkan padaku seperti apa rupanya. Yi Chen mengangguk, lalu menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya, secara langsung mengingat beberapa kenangan dari benaknya, dan memadatkan penampakan monster yang mengambang di kehampaan. Itu benar-benar binatang buas semacam itu. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa ketika pemimpin klan melihat kemunculan monster itu, ekspresi serius di wajahnya menjadi lebih serius. Tuan, apakah Anda tahu asal-muasal monster-monster itu? Yi Chen bertanya. Ada beberapa catatan tentang benda-benda kuno di suku kuno kita, dan di antaranya adalah catatan tentang monster jenis ini. Nama mereka adalah monster darah purba, yang menghisap kecerdasan makhluk hidup, mengubahnya untuk digunakan sendiri, dan merasuki mereka. Itu adalah binatang aneh yang bertentangan dengan alam. Binatang darah kuno, aku belum pernah mendengar monster semacam ini sebelumnya. Aku tidak menyangka mereka begitu menakutkan. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata sepertinya mereka selalu ada. Bukankah begitu membawa bahaya besar bagi semua ras? Membawa bencana. Memang benar, menurut catatan, di zaman kuno, ketika binatang ajaib jenis ini pertama kali muncul, hampir tidak ada pembudidaya yang menjadi lawan mereka, dan semua ras berada dalam bahaya. Kemudian, semua ras bergabung untuk menekannya di seberang air, dan menyegelnya. Sang Patriark, tahu banyak hal, tahu. Jadi begitu, Yi Chen mengangguk, lalu berkata sekarang mereka telah muncul kembali, apakah segelnya telah dibuka? Itu mungkin. Pemimpin klan mengangguk, dan suasana menjadi serius saat ini. Jika monster darah kuno itu muncul kembali, itu akan menimbulkan banyak masalah. Pemimpin klan, menurutku kita harus mengambil tindakan. Umat manusia sangat tidak stabil selama beberapa tahun terakhir. Menurutku hal-hal besar tidak akan terjadi di masa depan. Jika kita tidak keluar jalan-jalan, klan kuno prasejarah kita akan dilupakan oleh dunia. Ketika pemimpin klan prasejarah mengucapkan kata-kata ini, maksudnya sangat jelas, klan kuno prasejarah akan segera lahir. Hebat, saat ini, Mantian dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka semua adalah klan yang suka berperang dan tidak akan pernah mau tinggal di tempat kecil. Jika klan kuno muncul di dunia, pasti akan ada banyak tantangan menarik. Jika suku purba prasejarah muncul di dunia pasti akan berdampak besar bagi semua ras besar, sehingga harus melakukan banyak persiapan. Dunia ini membutuhkan waktu yang tepat, dan sekarang kami membutuhkanmu untuk pergi ke wilayah perairan, kata pemimpin klan Hong Huang. Pemimpin klan ingin kita melihat segel monster darah kuno di sana. Mantian bertanya. Ya, masalah ini sangat penting dan harus ditangani dengan hati-hati. Pemimpin klan Hong Huang mengangguk. Serahkan ini padaku. Aku pernah ke benua Tianyan sebelumnya dan aku mengenalnya dengan sukarela. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Xiaowa pernah tinggal bersama umat manusia sebelumnya. Ayo pergi ke sana bersama-sama. Awalnya,
Yang terbaik adalah mengirim para tetua dan yang lainnya untuk menangani masalah seperti itu, tetapi suku kuno perlu membuat banyak persiapan ketika bersiap untuk tampil di dunia, jadi mereka tidak dapat mengalokasikan tenaga dan harus membiarkan mereka pergi. Raja Barbar, bolehkah aku pergi bersama mereka? Mengetahui bahwa mereka akan pergi ke benua Tianyan, Yi Chen juga punya idenya sendiri dan berkata dengan tinju di tangan. Dia berasal dari benua Tianyan, dan memang aman untuk tinggal di antara suku-suku kuno. Namun, akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali ingatannya, jadi dia ingin pergi ke suku manusia. Guye dan yang lainnya saling berpandangan. Faktanya, mereka masih mengkhawatirkan Yi Chen. Jika dia kembali ke ras manusia dan bertemu musuh-musuhnya, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Bukan pilihan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kamu ingin keluar, pergilah bersama Mantian dan yang lainnya. Ketika Guye dan yang lainnya ragu-ragu, pemimpin klan Hong Huang berkata sambil tersenyum. Kata-katanya sangat santai, dan dia tidak menolak untuk membiarkan Yi Chen pergi karena dia telah menerima warisan dari klan kuno. Bisa juga dilihat bahwa dia tidak menerima Yi Chen sebagai muridnya karena warisan dari Raja Dewa. Terima kasih, Tuan, kata Yi Chen dengan tangan terkepal. Kamu memilih waktu yang tepat untuk berangkat. Pemimpin klan Hong Huang hanya melambaikan tangannya dan berkata, terakhir kali Yi Chen menerima warisan, energi yang ditinggalkan oleh Raja Dewa mengatakan bahwa dia pasti akan kembali. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa Raja Dewa belum jatuh, dan hal terpenting bagi suku kuno untuk dilahirkan adalah menemukan Raja Dewa. Raja Dewa adalah makhluk paling kuat di suku kuno, dan Raja Dewa juga makhluk paling kuat di benua ini. Sekarang mereka mengetahui berita bahwa Raja Dewa mungkin masih hidup, mereka harus menemukan Raja Dewa apapun berapa harganya. Ya, Guye dan yang lainnya sangat bersemangat. Jika mereka menemukan Raja Dewa, suku kuno akan mampu menyapu semua kekuatan di dunia ini. Kalian semua harus keluar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Yi Chen. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, pemimpin klan Hong Huang melambaikan tangannya. Bahkan Raja Barbar Selatan pun tidak terkecuali. Mereka tidak tinggal di sini dan berjalan keluar satu demi satu, menutup pintu di belakang mereka. Hanya ada cahaya lilin redup di dalam gua. Yi Chen tidak tahu mengapa pemimpin klan Hong Huang meninggalkannya, tapi dia tidak bertanya lagi dan menunggu dengan tenang. Yi Chen, aku ingin melihat dantianmu. Pemimpin klan Hong Huang menoleh untuk melihat Yi Chen, dengan sedikit permintaan dalam kata-katanya. Menurut identitas pemimpin klan prasejarah, dia dapat menggunakan metode yang sangat mendominasi untuk memasuki dantian Yi Chen untuk memeriksanya, tanpa perlu bertele-tele. Namun, Yi Chen sedikit ragu karena ada sesuatu yang sangat penting di dantiannya, terutama God King Bell juga ada di dantiannya. Itu adalah senjata ilahi yang digunakan oleh Raja Dewa, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika pemimpin klan mengetahui bahwa Raja Dewa Lonceng ada di tubuhnya, aku bertanya-tanya apakah dia akan melakukan sesuatu yang merugikannya. Jika kamu merasa tidak nyaman atau khawatir, lupakan saja, kata pemimpin klan Hong Huang tanpa memaksanya. Sebenarnya, itu tidak masalah. Pemimpin klan Hong Huang sangat baik kepada Yi Chen, tapi saat ini dia malu untuk menolak. Jangan menahan energiku. Patriark Primordial mengangguk. Saat dia melambaikan tangannya, energi mengerikan melonjak dan mengalir langsung ke dantian Yi Chen. Yi Chen merasa kulit kepalanya mati rasa saat ini. Energi yang dilepaskan oleh Patriark Primordial benar-benar menakutkan. Dewa Raja Bell. Pada saat ini, Patriark Primordial dapat melihat segala sesuatu di dantian Yi Chen. Pada saat ini, matanya melebar dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sangat bersemangat saat ini. Aku merasakan fluktuasi lonceng Raja Dewa hari itu, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar ada di tubuhmu. Pada saat ini, suara Patriark Primordial bergetar saat dia berbicara. Itu adalah artefak nomor 1 dari suku kuno. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa tetap tenang saat melihatnya. Jika dia bisa memegangnya, kekuatannya akan meningkat 100 kali lipat, cukup untuk mengalahkan semua orang kuat di dunia. Tingkat kultivasi yang menakutkan dari Patriark Primordial sudah cukup untuk mengintimidasi orang-orang di seluruh dunia, tetapi ketika dia melihat Dewa Raja Lonceng, dia juga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa pola pikir Patriark Prasejarah sedang berubah. Ini bukanlah hal yang baik baginya. Jika Patriark serakah, dia akan membiarkan Dewa Raja Bell dibawa pergi, atau dia akan melakukan sesuatu yang merugikannya. Urusannya akan merepotkan. Hei, pemimpin klan Hong Huang tergerak, dan energi ilahi dengan cepat mengalir menuju Dewa Raja Zong. Tapi ketika energinya menyentuh lonceng Raja Dewa,
Lonceng Raja Dewa tiba-tiba bergetar keras, dan beberapa naga di sekitarnya mengeluarkan raungan pada saat yang sama, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling Ayopada. Energi ilahi dari Patriark Primordial sangat menakutkan, tetapi dia masih bukan tandingan energi itu langsung tersebar, mencegah energi Patriark Primordial mendekat. Untuk hasil seperti itu, Patriark Primordial tidak pernah menyangka bahwa warna aneh muncul di matanya, lalu dia menarik napas dalam-dalam, menahan semua napas yang dia keluarkan, dan juga menarik kekuatan jiwanya. Awalnya aku mengira menurut keadaan pikiranku, tidak ada yang bisa membuat hatiku tergerak. Tanpa diduga, saat aku melihat Dewa Raja Lonceng, pikiranku masih terguncang. Sepertinya keadaan pikiranku masih belum cukup stabil, desahan panjang. Yi Chen tidak merasakan sedikit pun niat membasmi dalam dirinya, dan tatapan yang dia berikan padanya sebenarnya mengandung permintaan maaf, tidak dibuat-buat sama sekali. Kamu tidak perlu gugup, karena lonceng Raja Dewa ada di tubuhmu, itu berarti kamu pasti memiliki peluang besar di masa lalu. Itu adalah senjata ilahi yang digunakan oleh Raja Dewa. Pasti ada alasannya mengapa itu muncul di tubuhmu. Pemimpin klan Hong Huang dapat merasakan Yi Chen kewaspadaan di matanya. Terima kasih, Patriark. Yi Chen tidak tahu apakah kata-kata dari Patriark Hong Huang itu benar atau salah, tapi dia tetap menjaga kesopanan dan rasa hormat. Lonceng Raja Dewa dan warisan Raja Dewa adalah milikmu. Aku tidak banyak bicara, tapi satu-satunya hal yang aku harap adalah kedua hal itu tidak bocor. Kalau tidak, aku akan membasmimu dengan cara apapun. Saat ini, Patriark Primordial melepaskan niat membasmi yang kuat. Yi Chen tidak ragu dengan apa yang dia katakan. Dia meninggalkan barang-barang itu di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Sudah terlihat bahwa pemimpin kerajaan prasejarah itu murah hati, konsekuensinya akan sangat serius. Jangan khawatir, Patriark, saya jamin tidak ada orang lain yang tahu tentang dua hal ini. Kepala klan Hong Huang mengangguk dan berkata terlalu asing untuk disebut kepala klan. Meskipun saya tidak punya banyak hal untuk diajarkan kepada Anda, sebagai tuan Anda, saya masih harus memenuhi beberapa tanggung jawab. Jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, Anda bisa bertanya pada mereka. Kepala klan prasejarah menerima Yi Chen sebagai muridnya, bukan karena kualitas pribadinya, tetapi karena penghargaannya terhadap Yi Chen. Jika tidak, dia tidak perlu memilih Yi Chen, orang asing, jika ada puluhan dari ribuan orang jenius di antara sukunya. Yi Chen mengangguk dan mengobrol sebentar dengan pemimpin klan prasejarah, lalu meninggalkan gua dan segera terbang ke kediamannya. Tidak perlu memikirkan hal-hal di pihak klan prasejarah kuno. Dengan kepala klan prasejarah yang melindunginya, tidak ada yang berani mengganggunya sekarang. Ketika dia memikirkan Benua Tianyan, dia akan memiliki perasaan yang sangat kuat di dalam hatinya. Dia sepertinya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan di sana, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting di sana. Tidak peduli betapa berbahayanya di sana, aku harus kembali. Mungkin aku bisa mengingat beberapa hal dari masa lalu. Kembali ke kediamannya, Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan mengusir semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya dan langsung memasuki pikirannya, menatap warisan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Dunia di sana penuh dengan hal yang tidak diketahui dan tantangan. Menerima semua warisan Raja Dewa dapat meningkatkan kekuatan tempurmu secara signifikan. Bahkan jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Memikirkan hal ini, pikiran Yi Chen bergerak, dan kekuatan jiwanya dengan cepat mengalir menuju energi di bawah kendalinya, membungkus energi yang diwarisi oleh Raja Dewa. Boom! Ketika kekuatan jiwa Yi Chen menyentuh energi yang diwarisi, suara tumpul keluar. Energi warisan Raja Dewa meledak pada saat ini, berubah menjadi energi yang terlihat dan menghilang di tubuh Yi Chen. Pada saat ini, Yi Chen merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, dan berbagai ingatan yang bukan miliknya terus-menerus memengaruhi saraf di kepalanya. Tidak berani memiliki pikiran yang mengganggu, Yi Chen menahan rasa sakit yang parah dan mencerna warisan yang terkandung di dalamnya sedikit demi sedikit. Keterampilan bertarung Raja Dewa diwarisi, dan ada total 12 gaya. Level terendah adalah level Yu, dan level tertinggi adalah level Huang. Keterampilan bertarung level yang lebih tinggi hanya dapat dipahami oleh diri sendiri. Suara Raja Dewa terngiang di benak Yi Chen. Warisan tertinggi dari keterampilan bertarung sebenarnya adalah tingkat terpencil. Yi Chen sangat terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia juga mendapat beberapa informasi dari kata-kata ini. Keterampilan bertarung tingkat liar mungkin bukanlah keterampilan bertarung yang paling canggih. Jika Anda terus berlatih, akan ada keterampilan bertarung yang lebih maju.
Abaikan saja untuk saat ini, mari kita selesaikan menerima keterampilan bertarung Raja Dewa. Yi Chen tidak banyak berpikir dan mulai menyerap keterampilan bertarung Raja Dewa. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Yi Chen. Energi yang ditinggalkan oleh Raja Dewa sangat menakutkan. Tidak hanya diwariskan, tetapi ada juga energi yang beredar di sekitar tubuh Yi Chen, terus-menerus mengubah tubuhnya. Itu adalah sejumlah kecil energi yang ditinggalkan oleh Raja Dewa, tetapi bagi Yi Chen, itu sama saja dengan harta ilahi. Dalam sekejap, ia merasakan rasa penuh pada otot-otot di sekujur tubuhnya. Saya akhirnya menyerap semua keterampilan bertarung Raja Dewa. Suatu hari kemudian, Yi Chen mempelajari semua keterampilan bertarung Raja Dewa. Apa yang terjadi? Perasaan itu sangat tidak nyaman. Yi Chen dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memasuki hatinya, dan menemukan bahwa aliran darahnya semakin cepat, dan Dewa Emas perlahan mengembun di dalam hatinya. Itu energi ilahi. Yi Chen tidak asing dengan energi itu. Selama energi ilahi terkondensasi, akan ada banyak energi di dalam hati itu telah dipadatkan. Suatu bentuk ilahi yang sejati. Boom, suara tumpul terdengar dari hati Yi Chen, dan angin kencang bertiup di sekitar Yi Chen. Langit menjadi gelap saat ini, awan gelap melonjak di langit, dan suara guntur dan kilat terus-menerus datang dari langit terdengar. Apa yang terjadi? Para anggota yang ingin melihat wajah sang patriark tertarik dengan kekuatan di sini saat ini, dan guntur, seperti ribuan kuda yang tumbang, memengaruhi saraf mereka. Itu adalah kekuatan untuk dipromosikan ke alam prasejarah. Detik berikutnya, beberapa sosok terbang dari kejauhan. Itu adalah Gu Ye dan yang lainnya, berkata itu adalah kediaman Yi Chen. Dilihat dari kekuatan ini, miliknya kekuatan fisik akan maju ke alam prasejarah. Suku prasejarah kami memupuk kekuatan fisik. Hanya kekuatan fisik yang telah dibaptis dengan kekuatan guntur dan kilatlah yang paling kuat. Alam prasejarah adalah daerah aliran sungai. Jika Anda maju ke alam itu, Anda pasti akan menarik kekuatan guntur dan kilat. Sesepuh lainnya matanya berkilat ketakutan, dan dia berkata apa yang tidak saya duga adalah bahwa kekuatan guntur dan kilat yang disebabkan oleh promosi Yi Chen ke alam prasejarah akan sangat menakutkan. Semakin menakutkan kekuatan guntur dan kilat, semakin kuat tingkat budidaya dan bakat budidaya. Kekuatan guntur dan kilat yang menarik Yi Chen sekarang belum terlihat bahkan oleh Raja Barbar Selatan dan yang lainnya ketika mereka maju ke alam prasejarah. Awan gelap di kehampaan mulai bergejolak pada saat ini, langsung mengembun menjadi pusaran, dan kemudian kekuatan guntur dan kilat yang terlihat dengan mata terbuka berenang dari segala penjuru seolah-olah perasaan mereka akan tercekik. Boom, saat suara tumpul keluar, kekuatan guntur dan kilat di kehampaan langsung menyerang kediaman Yi Chen. Setiap orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang, dan suara yang memekakkan telinga membuat telinga mereka terasa tuli. Gua tempat Yi Chen berada juga terkelupas dan berubah menjadi bubuk. Bagaimana bisa ada guntur dan kilat? Detik berikutnya, sesosok muncul dari debu dan pasir di langit. Itu adalah Yi Chen. Pada saat ini, aura yang dia keluarkan lebih kuat dari sebelumnya, dan energinya penampakan ilahi terus muncul dari hatinya, dan Dewa Perang Emas mengembun di belakangnya. Boom, Yi Chen belum tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatan guntur dan kilat di kehampaan tidak berhenti. Pada saat ini, 3 guntur dan kilat menyambar Yi Chen. Mata Yi Chen menyipit tajam pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan guntur dan kilat menyerangnya, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian dalam menghadapi serangannya. Apa menurutmu aku takut padamu? Teriakan itu bergema di kehampaan, pikirannya bergerak, dan pandangan yang mengembun di belakangnya melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Basmi. Saat teriakan itu terdengar, Yi Chen dengan cepat meninju ke depan dengan kedua tinjunya, bertabrakan dengan kekuatan guntur dan kilat. Suara yang memekakkan telinga berguncang ke segala arah, kedua energi itu bertabrakan, lalu secara bersamaan berubah menjadi gelombang energi yang berguncang ke segala arah. Pada saat ini, semua orang, termasuk Onino dan yang lainnya, tercengang. Mereka hanya bisa menemukan cara untuk melawan kekuatan guntur dan kilat. Begitu mereka menghilang, semuanya akan berakhir yang pertama. Terlihat untuk pertama kalinya. Dan menurut mereka, ini terlalu gila. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Mereka segera berteriak, Yi Chen, jangan bertarung dengan kekuatan guntur dan kilat. Temukan cara untuk mempertahankan diri dan dapatkan serangan, melewatinya. Seperti kura-kura, Yi Chen mengerutkan kening. Kekuatan guntur dan kilat yang terkondensasi dalam kehampaan memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tidak masalah jika langit berani menutupi mataku, maka hancurkan. Pada saat ini, tubuh Yi Chen dikelilingi oleh semangat juang yang menakutkan,
dan dia tampak seperti akan bertarung sampai akhir dengan kekuatan guntur dan kilat. Semua orang yang hadir tercengang oleh semangat juang yang dikeluarkan oleh Yi Chen. Bahkan jika mereka adalah anggota suku kuno, mereka tidak memiliki semangat juang yang kuat. Tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan kekuatan guntur dan kilat di dunia. Terlalu berbahaya bagi Yi Chen untuk melakukan ini. Pada saat ini, Guye dan yang lainnya sangat khawatir bantu Yi Chen. Kekuatan guntur dan kilat sangat menakutkan. Jika Anda menghadapinya secara langsung, Anda akan memprovokasi hukum langit dan bumi. Umumnya, mereka yang melakukan ini akan mendapat akhir yang buruk. Raja Nanman juga keluar, dan matanya bersinar dengan warna aneh ketika dia melihat ke arah Yi Chen. Guru, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu memikirkan cara untuk membantu saudara Yi Chen? Xiaowa juga datang, dan dia menatap Yi Chen dengan tatapan khawatir. Tidak ada yang bisa membantunya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika orang lain membantu, kekuatan guntur dan kilat akan menjadi lebih menakutkan. Raja Barbar Selatan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena itu, Xiaowa sudah mengetahui keseriusan masalah ini, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggenggam tangannya dan menatap Yi Chen, berharap dia akan selamat. Boom kekuatan guntur dan kilat di kehampaan terprovokasi. Pada saat ini, awan gelap melonjak seperti gelombang, gemuruh guntur dan kilat seperti auman para dewa, dan lampu listrik yang menyilaukan menyala. Boom! Kekuatan isap yang kuat datang dari pusat awan gelap. Kekuatan guntur dan kilat dari segala arah diserap pada saat ini, dan mereka mengembun menjadi naga ajaib ungu berkepala 9. Aum! Raungan naga yang ganas bergema di kehampaan. Mereka memandang Yi Chen dengan mata merah darah, dan kemudian bergegas dengan cepat dalam sekejap, seperti aslinya dan memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Datang! Tekanan yang dikeluarkan oleh naga ibel berkepala 9 terlalu menakutkan, dan Yi Chen merasakan ancaman yang sangat kuat saat ini. Itu hanya guntur dan kilat, apa yang perlu ditakutkan? Pikirannya bergerak, dan energi dari bentuk dewa dengan cepat berkumpul di belakangnya. Bentuk dewa di belakang Yi Chen mulai berkembang terus-menerus, dan aura yang dilepaskan juga meningkat. Basmi saat teriakan marah ini terdengar, Yi Chen meninju ke depan dan bertabrakan dengan naga ibel berkepala 9. Raungan naga bergema di kehampaan, dan angin kencang menimbulkan debu di langit. Gelombang suara berguncang kemanapun ia pergi, dan retakan yang mengejutkan muncul. Kembali, suara Raja Nanman terdengar dalam kehampaan. Ah! Beberapa anggota dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak dapat mengelak dan langsung terkena energi tersebut. Kekuatan sombong menjatuhkan mereka dan jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Kekuatan guntur dan kilat barusan sangat gila. Jika saya menemukan energi itu, saya mungkin akan terluka. Guiye melihat ke arah Yi Chen, matanya penuh kekhawatiran. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik alam kuasi primordial. Bahkan jika dia mengatakan itu, apa yang akan terjadi pada Yi Chen? Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator yang kekuatan fisiknya baru saja mencapai alam prasejarah. Rusak. Di bawah tatapan gugup mereka, teriakan lain terdengar dari debu dan pasir di langit. Gelombang energi bergetar, dan kemudian debu dan pasir di langit menghilang ke udara pada saat ini. Yi Chen sekarang mengenakan pakaian pang camping, dengan luka di sekujur tubuhnya, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Serangan energi barusan menyebabkan dia trauma yang sangat serius. Inilah betapa menakutkannya energi jalan itu. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda dalam kultivasi, Anda akan selalu merasakan ketidakberdayaan yang mendalam ketika menghadapi energi jalan besar. Menantangnya akan menyebabkan kematian. Tidak cukup kuat, apakah ada orang yang lebih kuat? Semua orang yang hadir mengira Yi Chen akan menyerah pada serangan seperti itu, tetapi hasilnya melebihi imajinasi mereka, dan teriakan penuh semangat juang bergema di kehampaan. Boom sepertinya merasakan semangat juang Yi Chen yang kuat. Raungan dari pusaran di kehampaan menjadi lebih ganas, dan lampu listrik yang menyilaukan menyala di kehampaan, melonjak dengan ganas dari segala arah dan mengembun bersama. Benar saja, dia lebih kuat dari sebelumnya. Jika Yi Chen terkena, dia mungkin akan musnah. Merasakan energi itu, Onino dan yang lainnya merasakan perasaan gemetar. Sungguh menakutkan. Bahkan jika mereka memiliki budidaya alam kuasi primordial, mereka masih merasakan ketidakberdayaan yang mendalam dalam menghadapi energi itu. Ekspresi serius muncul di wajah Raja Barbar Selatan. Dia tidak menyangka bahwa menghadapi kekuatan guntur dan kilat akan menimbulkan konsekuensi yang begitu serius. Ayo! Mata Yi Chen menyipit menjadi bentuk yang tajam, cahaya penuh semangat juang melintas di matanya, dan dia berteriak hampir secara provokatif pada kekuatan guntur dan kilat di kehampaan.
Boom! Kekuatan guntur dan kilat tidak berhenti, dan bergegas keluar pada saat ini, memadatkan 16 naga ibel untuk menyerang. Semua energinya 10 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Yi Chen, cepat menyingkir, jangan melawan energi itu. Pada saat ini, Gui Ye dan yang lainnya berteriak, karena menurut mereka, jika Yi Chen bertabrakan dengan energi itu, dia pasti akan bertabrakan terbasmi dalam sekejap. Namun teriakan mereka tertutup oleh suara guntur dan kilat, dan Yi Chen tidak mendengarnya. Tentu saja, bahkan jika dia mendengarnya, menurut karakternya, dia tidak akan bergeming. Tepat pada waktunya, suara Yi Chen terdengar, dan kemudian di bawah tatapan banyak mata ketakutan, dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kakinya dan dengan cepat bergegas menuju naga berkepala 18, mundur bukannya maju. Boom! Pada akhirnya, di bawah tatapan banyak anggota, Yi Chen ditenggelamkan oleh naga ibel berkepala 18. Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan semua orang yang hadir memejamkan mata. Mereka secara bersamaan terguncang oleh energi yang datang dari depan, dan angin kencang serta debu di langit menyelimuti mereka semua. Bagaimana kabar Yi Chen? Saat ini, semua orang yang hadir sangat prihatin dengan kondisi Yi Chen. Mereka sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, karena energi barusan begitu menakutkan sehingga bahkan Gui Ye dan yang lainnya di alam kuasi primordial mungkin akan terbasmi seketika jika mereka menghadapi energi itu, apalagi Yi Chen. Kekuatan guntur dan kilat. Aku, Yi Chen, meremehkannya. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Tapi pada saat ini, teriakan marah terdengar dari tempat Yi Chen berada. Itu suara Yi Chen, dia belum mati. Ketika mereka mendengar teriakan ini, wajah para anggota yang hadir menunjukkan kengerian. Boom di bawah tatapan mereka, seberkas cahaya yang dipadatkan oleh wujud dewa menembus debu dan pasir. Fiuh! Yi Chen dengan cepat bergegas menuju pusaran guntur dan kilat, dan di bawah kendalinya, energi ilahinya melonjak dengan gila-gilaan, terus-menerus mengalir ke dalam bentuk ilahi di belakangnya, dan cahaya menyilaukan berkedip-kedip, ekspresinya dengan cepat membengkak saat ini momen. Boom akhirnya, di bawah tatapan semua jenis mata yang luar biasa, Yi Chen bertabrakan dengan pusaran guntur dan kilat. Waktu terasa seperti berhenti pada saat ini. Semua anggota yang hadir merasa bahwa semua yang mereka lihat dalam gerakan lambat. Yi Chen hanya bertabrakan dengan energi guntur dan kilat, seolah-olah dia sedang bergulat. Boom mereka merasa seolah-olah beberapa tahun telah berlalu pada saat ini. Akhirnya, suara yang memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan semua yang mereka lihat pulih kembali. Di bawah serangan Yi Chen, pusaran guntur dan kilat langsung terkoyak, dan energi kekerasan memenuhi langit dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang merasa nafas mereka terhenti, melihat sosok di kehampaan dengan mata yang luar biasa. Awan gelap di langit menyebar, dan seberkas cahaya keemasan turun dari celah tempat pusaran guntur dan kilat dulu berada, menyelimuti Yi Chen di dalamnya. Wajah penuh ketidakpedulian di bawah cahaya keemasan membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Dalam kesan mereka, setiap orang yang berani menantang kekuatan guntur dan kilat pada akhirnya gagal. Boom pada saat ini, jantung Yi Chen mengeluarkan suara tumpul, dan angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya. Wah pada saat ini, otot-otot di sekujur tubuhnya melepaskan daya isap yang sangat kuat, dan kekuatan jiwa melonjak dari segala arah dan tersedot ke dalam tubuhnya. Saat ini, mereka terkejut lagi. Ternyata Yi Chen telah mencapai kekuatan fisik alam prasejarah. Sekarang otot-ototnya melepaskan hisapan yang begitu kuat, dan dia masih menyerap kekuatan jiwa langit dan bumi untuk mengubah tubuhnya, apakah dia akan maju lagi? Auranya sudah mulai membaik, dan masih meningkat menuju alam kuasi primordial. Menurutku kemungkinan besar dia akan maju ke alam kuasi primordial, memang demikian adanya. Mendengar kata-kata tegas mereka, para anggota yang hadir memandang Yi Chen dengan iri, cemburu dan benci. Itu adalah kekuatan fisik dari alam kuasi primordial. Mereka telah berlatih sepanjang hidup mereka, mengejar kekuatan tempur yang lebih kuat, tetapi pencapaian mereka hanya memalukan di depan Yi Chen. Memiliki alam kuasi primordial di usia yang begitu muda, bahkan di antara suku kuno kita, belum pernah ada alam kuasi primordial yang begitu muda. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sungguh menjengkelkan mereka sangat kompetitif, mungkin itu saja. Mantian melayang di kejauhan dan menatap Yi Chen. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Situasi di mana Yi Chen bertarung melawan kekuatan guntur dan kilat barusan berdampak besar padanya, terutama sekarang dia akan maju, menjadi dia berada di alam kuasi primordial, yang selanjutnya mempengaruhi keadaan pikirannya.
Dari segi usia, dia lebih tua dari Yi Chen, namun saat bersaing satu sama lain dalam hal kekuatan dan bakat kultivasi, dia jauh dari lawan Yi Chen, yang membuat pria sombong itu sangat tidak nyaman dan enggan. Aku, Mantian, pasti akan menyusulmu. Suara keengganan terdengar di hati Mantian. Yi Chen tidak menyangka hal ini akan terjadi begitu tiba-tiba, namun saat ini suasana hatinya sangat tenang dan tidak terpengaruh sedikitpun. Karena kekuatan guntur dan kilat, ternyata dia terluka parah. Pada saat ini, di bawah pengaruh energi kekuatan jiwa, luka-luka itu sembuh dengan cepat, bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Setelah setengah saat, kekuatan isap yang dilepaskan dari tubuh Yi Chen mulai melemah, dan kekuatan jiwa yang melonjak dari segala arah juga secara bertahap menghilang pada saat ini. Ambillah. Tubuh Yi Chen bergetar, dan semua energi roh kembali ke hatinya. Kekuatan fisik alam kuasi primordial begitu kuat. Yi Chen mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tapi dia dengan cepat bereaksi, dan dengan pikiran, dia mengendalikan seluruh auranya, dan dia tampak seperti orang biasa. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa mata para anggota semua terfokus padanya, dan mereka semua membuat penampilan yang luar biasa. Jelas sekali bahwa kekuatan promosi Yi Chen barusan mengejutkan mereka semua. Luar biasa, saya tidak menyangka Yi Chen akan maju kedua alam berturut-turut. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyadari bahwa adegan itu sangat hidup dan mereka semua membicarakannya. Memang benar, sangat sulit untuk maju kedua alam sekaligus. Jika Yi Chen gagal menantang kekuatan guntur dan kilat sekarang, dia pasti sudah musnah. Seperti kata pepatah, akan ada imbalan sebanyak yang Anda masukkan. Inilah yang pantas diterima Yi Chen. Keadaan kuasi primordial yang masih muda, dalam catatan klan kuno kita, tidak ada yang pernah memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu. Guye dan yang lainnya semua terbang pada saat ini, menatap Yi Chen dengan mata berbinar tampilan yang aneh. Saudara Yi Chen, selamat. Xiaowa juga terbang, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia bahagia untuk Yi Chen dari lubuk hatinya. Terima kasih. Yi Chen menyentuh hidungnya. Dalam pandangan Guye, ini tidak mungkin, tapi Yi Chen sendiri tidak merasakan banyak. Dengan kultivasimu di alam kuasi primordial, kamu akan memiliki lebih banyak perlindungan saat pergi ke benua Tianyan. Raja Nanman terbang dan berkata sambil tersenyum tipis. Kapan kamu siap berangkat? Bagi Yi Chen, hal terpenting sekarang adalah pergi ke benua Tianyan, berharap mendapatkan kembali ingatannya sesegera mungkin. Tidak banyak waktu tersisa untukmu. Sebaiknya berangkat besok, kami tidak akan mengantarmu pergi. Yi Chen mengangguk, lalu sekelompok orang tinggal di sini sebentar dan kemudian dengan cepat berpencar. Kamu bisa pergi ke benua Tianyan besok. Kembali ke kediamannya, Yi Chen agak bersemangat. Saat malam tiba, terdengar suara gemerisik di luar gua. Rupanya seseorang sedang mendekat. Yi Chen mendongak dan melihat sosok familiar berjalan masuk dari luar. Xiaowa, kenapa kamu ada di sini? Ketika dia melihat sosok itu, Yi Chen berdiri. Di bawah cahaya api, wajah Xiaowa tampak sedikit sedih. Begitu dia mendengar teriakan Yi Chen, dia berlari mendekat dan memeluk Yi Chen. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Yi Chen tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Saudara Yi Chen, apakah kamu menyukaiku? Xiaowa bertanya. Di suku kuno prasejarah, Yi Chen dan Xiaowa sudah lama bergaul. Belakangan ini, mereka akan pergi menyaksikan matahari terbit ketika mereka punya waktu. Saya telah kehilangan ingatan saya sebelumnya sekarang, dan saya tidak tahu orang seperti apa saya sebelumnya. Saya khawatir. Yi Chen sedikit mengernyit saat dia mempertimbangkan banyak hal. Jangan khawatir tentang masa depan, aku hanya ingin sekarang. Xiaowa mencium Yi Chen. Bayi kecil. Yi Chen hendak mengatakan sesuatu, tapi terhalang oleh bibir Xiaowa. Pegang aku erat-erat, gumam bayi kecil itu, dan kemudian kedua sosok itu terjerat satu sama lain. Didorong oleh cahaya api, keduanya memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dan suara kegembiraan dan kesakitan membentuk gema khusus di dalam gua. Keesokan harinya, saat langit redup dan cerah, Yi Chen dan Xiaowa berpakaian dan berjalan keluar gua sambil berpegangan tangan. Besok kita akan pergi ke benua Tianyan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita di masa depan, tetapi tubuh saya telah diberikan kepada saudara Yi Chen. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menerima saya setelah ingatan Anda pulih. Setidaknya aku tahu bahwa kamu pernah mencintaiku. Lewati aku. Xiaowa menatap ke depan dengan kesedihan di matanya. Yi Chen tidak tahu mengapa dia mengatakan itu, dan berkata tidak peduli apakah ingatanku pulih atau tidak, aku tidak akan pernah melupakanmu. Kapanpun,
Kamu akan menjadi wanita Yi Chen-ku. Xiaowa sangat tersentuh dengan kata-kata ini. Meskipun dia tidak tahu berapa lama ini akan bertahan, hatinya dipenuhi dengan rasa manis saat ini dan dia memeluk Yi Chen dengan erat. Di timur, seberkas cahaya keemasan menyinari bumi. Matahari terbit di timur, dan hari yang indah dimulai lagi. Yi Chen dan keduanya memandang ke arah matahari terbit. Hari ini adalah hari untuk pergi ke benua Tianyan. Ayo bersiap-siap untuk pergi. Mantian sudah setuju untuk bertemu di pintu masuk. Xiaowa dengan enggan melepaskan Yi Chen, lalu bersiul. Raungan monster datang dari kejauhan, monster Xiaowa mengepakkan sayapnya dan terbang. Yi Chen dan keduanya duduk di atasnya dan dengan cepat terbang menuju pintu masuk. Segera kami sampai di pintu masuk Nanman. Ada sesosok yang mengambang di kehampaan di sana. Itu adalah Mantian. Kamu akhirnya sampai di sini. Ketika dia melihat Yi Chen dan dua lainnya, Mantian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo bersiap untuk pergi dan mengaktifkan susunan teleportasi. Ya, para anggota yang menjaga di sini tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, mereka berteriak pada saat yang sama, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan mengerahkan energi para dewa untuk memasuki formasi. Boom, terdengar suara tumpul, garis-garis muncul di tanah, dan segera susunan teleportasi terbentuk. Ayo pergi. Mantian melambaikan tangannya, lalu mereka bertiga mengendarai Warcraft dan bergegas ke susunan teleportasi pada saat yang bersamaan. Adik perempuan Xiaowa, apakah kamu menyesalinya? Selama penerbangan, Mantian melirik Yi Chen, dan kemudian menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan Xiaowa. Sekarang kamu telah memilih untuk mengambil langkah ini, apakah sudah terlambat untuk menyesalinya? Xiaowa menghela nafas dalam hatinya dan berkata, mencintai seseorang mungkin tidak selalu terbalas. Kecantikan sejati hanya bertahan sesaat, meskipun cinta ini hanya bertahan sesaat, meskipun cinta ini hanya bertahan sesaat. Ini hanya sekejap, dan saya tidak menyesal. Jika dia berani meninggalkanmu saat ingatannya kembali, aku pasti akan membantumu membasminya. Mantian menghela nafas, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Jika mereka ingin keluar, mereka harus pergi ke tempat tertentu dalam ras asing. Yang akan mereka lakukan sekarang adalah susunan teleportasi terakhir. 2 jam kemudian, mereka bertiga tiba di tempat yang sangat terbuka. Ada susunan teleportasi besar di depan mereka. Ada 4 sosok acuh tak acuh berdiri di sana. Mereka melepaskan aura yang sangat kuat. Ahli alam, mereka menjaga tempat terpenting suku kuno. Berhenti. Mereka melihat Yi Chen dan yang lainnya dari kejauhan. Mereka berteriak dengan marah dan meminta mereka untuk berhenti, sambil berkata, tunjukkan tanda pasmu. Mereka tidak akan peduli dengan identitas pihak lain. Kecuali mereka memiliki token, tidak ada gunanya bahkan jika Raja Barbar datang. Ada yang harus kita lakukan saat kita keluar, ayo aktifkan susunan teleportasi sekarang. Mantian mengeluarkan token emas, mereka melihatnya sekilas, lalu mengangguk satu sama lain. Buka susunan teleportasi. Pikiran keempat orang itu bergerak, angin kencang bertiup di sekitar tubuh mereka, dan energi para dewa melonjak pada saat yang sama, memasuki susunan teleportasi yang besar. Raungan auman naga bergema di kehampaan, pilar cahaya naik ke langit, 4 naga emas berputar di pilar cahaya, dan pusaran terbentuk. Hei, Yi Chen dan 2 lainnya tidak tinggal, dan langsung menuju ke susunan teleportasi. Detik berikutnya, mereka bertiga muncul di wilayah laut. Tempat apa ini? Dikelilingi oleh lautan tak berujung, melihat tempat seperti ini, keraguan muncul di wajah Yi Chen. Ini wilayah perairan. Kita harus pergi ke timur. Ada pulau Blood Nether bis kuno disegel di sana. Air, gumam Yi Chen pelan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah saraf di kepalanya telah disentuh. Kita tidak punya banyak waktu. Mari kita lihat pulau Sueming dulu, lalu pergi ke tempat lain untuk melihat apakah kita bisa menemukan kenangan tentangmu. Mantian mengatakan ini, lalu segera menuju ke timur. Saudara Yi Chen, jangan khawatir. Kami pasti akan membantumu memulihkan ingatanmu kali ini. Xiaowa tidak tahu apa yang telah dialami Yi Chen, tapi apapun yang terjadi, dia akan menemukan cara untuk membantu Yi Chen memulihkan ingatan. Yi Chen hanya mengangguk sedikit dan terus terbang ke depan. 2 jam kemudian, sebuah pulau muncul di depan, dengan awan berwarna merah darah melayang di langit. Pulau itu diselimuti kabut hitam, membuat orang merasa kedinginan. Itu persis sama dengan aura Blood Nether bis kuno yang kita temui. Itu seharusnya adalah Blood Nether World Island. Saat dia merasakan auranya, wajah Yi Chen segera menjadi serius dan berkata, mengapa kamu tidak menungguku di sini, biarkan aku pergi dan melihatnya.
Baik Xiaowa maupun Mantian pernah mengalami serangan oleh monster darah kuno. Jumlah mereka sangat besar, dan ini adalah area monster darah kuno. Pasti akan ada lebih banyak lagi. Jika mereka akan dikepung, cara terbaik adalah membiarkan Yi Chen lewat sendirian. Saudara Yi Chen, hati-hati, kami menunggumu di sini. Xiaowa merapikan pakaian Yi Chen. Jangan khawatir. Yi Chen mengangguk, lalu melintas dan terbang langsung ke sana. Saat dia mendekati Pulau Sueming, raungan monster datang dari depan. Yi Chen mendongak dan melihat jejak binatang ajaib yang sangat padat di Pulau Sueming. Mereka adalah binatang Blood Ming kuno. Saat ini, matanya melebar. Ketika dia datang ke sini, Yi Chen menebak bahwa jumlah monster darah kuno di sini pasti sangat besar, tetapi jumlah monster darah kuno di sini bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan, yang benar-benar menakutkan. Jika Blood Nether Beast kuno ini keluar, itu akan menjadi bencana bagi ras manapun. Wajah Yi Chen menjadi serius, tetapi dia menemukan bahwa Pulau Blood Nether dikelilingi oleh perisai. Pulau Sueming ditutupi oleh lingkaran sihir. Setelah mengetahui hal ini, Yi Chen akhirnya merasa lega, karena dengan cara ini mereka tidak akan bisa keluar dari dalam. Tapi Yi Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, ada perisai di sini dan mereka tidak bisa keluar, tapi bagaimana dengan monster darah kuno di suku kuno? Memikirkan hal ini, Yi Chen melihat lagi dan menemukan ada celah di perisainya. Jadi begitu, monster darah kuno itu berasal dari sana. Mencicit. Pada saat ini, monster darah kuno di lingkaran sihir telah merasakan kedatangan Yi Chen, dan mereka semua mengangkat kepala dan menatap Yi Chen dengan mata tajam. Aum, di kedalaman Pulau Sueming, suara gemuruh yang ganas bergema. Suara ini penuh dengan keagungan dan kegembiraan, seolah-olah Yi Chen adalah orang yang ditunggu-tunggu. Mencicit. Pada saat ini, mata monster darah kuno itu tertuju pada Yi Chen. Mereka melewati celah di perisai dan bergegas menuju Yi Chen, dengan cahaya merah darah berkedip. Kita harus segera pergi. Yi Chen tidak berhenti sejenak, berbalik dan lari. Ada terlalu banyak monster darah kuno. Tidak ada gunanya tinggal di sini dan menghadapi mereka secara langsung. Bagaimana kabarmu, saudara Yi Chen? Yi Chen sangat cepat dan kembali ke tempat Xiaowa dan yang lainnya berada dalam sekejap mata. Sang Patriark mengatakan bahwa ada segel di Pulau Blood Hades, tapi saya tidak melihat segelnya, dan ada celah di perisai di pulau itu. Ada banyak monster Blood Hades kuno di dalamnya. Mereka telah melarikan diri. Kita harus segera pergi. Oke, kata Yi Chen. Xiaowa dan keduanya berbalik untuk melihat, dan tentu saja mereka menemukan Blood Beast kuno bergegas ke arah mereka, padat seperti awan gelap, dan ekspresi mereka berubah. Cepat, tanpa berhenti sejenak, mereka bertiga bergegas maju dengan cepat, mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim. Lokasi mereka sekarang adalah air, dan monster darah purba mahir dalam air, jadi mereka sangat cepat. Tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka jika ini terus berlanjut. Melihat situasi ini, Yi Chen mengerutkan kening. Jika dia mengikuti kecepatannya sendiri, dia pasti bisa menyingkirkan mereka dengan mudah, tapi Xiaowa dan yang lainnya tidak cepat. Saudara Yi Chen untuk sementara akan membawa kami ke dalam jiwa binatangmu, teriak Xiaowa. Ini ide yang bagus. Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekuatan isap menembus keluar, langsung menyedot Xiaowa dan Mantian ke dalam jiwa binatang. Wosh! Dengan kilatan tubuhnya, Yi Chen berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju timur. Raungan enggan dari monster darah kuno datang dari belakang. Mereka sudah mengejarnya secepat yang mereka bisa, tapi mereka tidak bisa mengejar Yi Chen. 2 jam kemudian, Yi Chen akhirnya menyingkirkan mereka dan memasuki area tempat para penggarap berada, yang penuh dengan anggota klan Evil. Hei, ada sosok di sana yang terlihat sangat familiar. Para kultivator melihat ke atas pada saat yang sama, mereka semua tercengang. Sosok itu melayang di kehampaan dan memandang mereka pada jarak yang begitu dekat, mereka bisa melihat penampilan satu sama lain dengan sangat jelas. Lalu, apakah itu Yi Chen? Pada saat ini, mereka berseru pada saat yang bersamaan. Setahun yang lalu, Yi Chen, yang sempat terkenal, menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada yang mengatakan dia dibasmi oleh orang yang sangat berkuasa, sementara yang lain mengatakan dia menjadi gila saat berlatih dan meledak sampai mati. Berbagai versi beredar di dunia kultivator, dan beberapa orang pergi mencari Yi Chen, namun pada akhirnya mereka semua kembali tanpa hasil. Lambat laun, para kultivator melupakan Yi Chen. Tapi sekarang mereka benar-benar melihat Yi Chen. Pada saat ini, mereka semua curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Mereka mencubit daging di tubuh mereka dengan keras,
dan rasa sakit yang mereka rasakan memberitahu mereka bahwa semua ini nyata. Saat mereka menyadarinya, Yi Chen sudah pergi, dan mereka berteriak pada saat yang sama. Yi Chen, iblis gila Long Yuan, kembali lagi. Sebarkan beritanya dengan cepat. Mereka tidak sabar untuk berbagi berita dengan para pembudidaya tersebut. Untuk sementara, berita kembalinya Yi Chen menyebar ke seluruh wilayah perairan, menyebabkan guncangan hebat, dan berita tersebut juga mulai menyebar ke umat manusia. Sudah lebih dari setahun. Kupikir dia benar-benar mati. Sekarang setelah dia muncul, kali ini aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian, mengirimkan orang-orang kuat, dan memasang pemberitahuan buronan. Saat ini, teriakan ganas terdengar hampir di banyak tempat. Yi Chen tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia telah sampai di tepi air. Fiuh! Yi Chen mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan Xiaowa serta Mantian segera terbang keluar dari jiwa binatang itu. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan mereka. Xiaowa hanya bisa menghela nafas lega. Jumlah monster darah kuno itu benar-benar menakutkan. Kita harus kembali dan memberitahu pemimpin klan berita ini. Mantian mengerutkan kening. Kami baru saja keluar, mari kita tinggal di sini sebentar dan membantu saudara Yi Chen. Xiaowa tidak ingin kembali sekarang, tetapi dia masih memikirkan Yi Chen. Yi Chen sudah kehilangan ingatannya sekarang, bagaimana kami bisa membantunya? Mantian bertanya dengan bingung. Dulu aku mengenal banyak orang yang dikenal oleh saudara Yi Chen. Mari kita ajak dia menemukan orang-orang itu terlebih dahulu dan cari tahu apa yang telah dialami saudara Yi Chen terlebih dahulu. Xiaowa menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen dan bertanya, Saudara Yi Chen, apakah kamu masih ingat keajaiban transformasi yang kamu ketahui saat itu? Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Ketika dia mengingat kenangan terakhirnya, itu berisi seni transformasi. Yi Chen mengerti maksud Xiaowa, dan segera menggunakan keajaiban transformasi untuk mengubah penampilannya, lalu bertanya, kemana kamu akan membawaku sekarang? Nanmen, temui Sister Ivy dulu dan minta dia mencari tahu apa yang kamu alami saat kamu kehilangan ingatanmu. Ivy, siapa dia? Yi Chen bertanya. Kami akan tahu kapan ingatanmu pulih. Ayo pergi ke sana dulu. Xiaowa tersenyum tipis, lalu dia dan Mantian mengubah penampilan mereka pada saat yang sama, mendesak binatang ajaib mereka untuk terbang menuju lokasi tuyu. Kecepatan terbang Warcraft sangat cepat. Suatu hari kemudian, Yi Chen dan yang lainnya tiba di wilayah bumi. Ada lebih banyak pembudidaya di sini, dan ada suasana tegang di udara. Banyak pembudidaya bergegas ke sana, berbicara satu persatu. Klan Phoenix akhirnya tidak tahan lagi. Mereka menyerang gerbang selatan setahun yang lalu, tetapi Raja Dewa Roh Kudus muncul begitu saja dan membantu mereka menyelesaikan krisis. Sekarang mereka akan menyerang gerbang selatan lagi. Ini normal. Raja Dewa Roh Kudus tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Menurut kebencian klan Phoenix terhadap Nanmen, baguslah mereka bisa menahannya sampai sekarang. Jika bukan karena Yi Chen yang membasmi pemimpin klan Phoenix, orang suci Phoenix tidak akan begitu bertekad untuk membasmi klan Phoenix. Klan Phoenix, Gerbang Selatan. Apakah mereka masih berhubungan denganku? Ketika Yi Chen mendengar apa yang mereka katakan, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Bukan hanya klan Phoenix, sebelum kamu kehilangan ingatanmu, saudara Yi Chen, kamu telah menyinggung hampir semua kekuatan. Memikirkan pengalaman pertumbuhan Yi Chen yang mendominasi, Xiaowa merasa lebih kagum, dan pada saat yang sama khawatir jika Phoenix Clan ingin menyerang gerbang selatan, kita harus segera pergi dan memeriksanya. Jika Sister Ivy membutuhkan bantuan, kita juga dapat membantu mereka. Yi Chen mengangguk, lalu mereka bertiga mempercepat dan terbang menuju gerbang selatan. Ada kultivator yang terus-menerus terbang menuju gerbang selatan. Mereka di sini bukan untuk menyerang gerbang selatan, juga bukan untuk membantu gerbang selatan. Ketika dia tiba di gerbang selatan, Yi Chen menemukan pusaran hitam besar di kehampaan, dengan aura banyak kultivator yang berasal dari sana. Itu adalah susunan teleportasi klan Phoenix. Begitu waktunya tiba, mereka akan melancarkan serangan umum. Di tanah, ada juga banyak mayat anggota gerbang selatan, serta banyak mayat anggota yang mengenakan kostum Phoenix. Tanah berlumuran darah, dan jejak pertempuran terlihat di mana-mana sebelum. Sepertinya klan Phoenix telah melancarkan serangan sejak lama. Xiaowa melihat ke arah gerbang selatan. Saat ini, gerbang selatan dilindungi oleh perisai yang kuat. Sesosok yang mengenakan pakaian Nanmen berdiri tidak jauh dari situ, dia sedikit mengernyit, sosoknya bangga dan tinggi, dan sekelilingnya dipenuhi dengan semangat juang. Kakak senior Ivy, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu anggota berjalan ke arahnya dan bertanya.
Kamu hanya bisa melawan dengan paksa. Jika kamu tidak tahan, kamu bisa melangkah sejauh yang kamu bisa. Ivy menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dalam kehampaan dengan sedikit kesedihan, dan mereka hampir tidak tahan lagi. Saat ini, dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan sosok yang sering bertengkar dengannya di masa lalu. Sudah lebih dari setahun, dan belum ada kabar. Kalau kamu mati, mimpi saja, dan hiduplah tanpa membiarkan orang menunggu. Kesedihan muncul di hati Ivy, dan ekspresi nostalgia muncul di mata indah Ivy. Mereka akan melancarkan serangan umum nanti. Dengan kekuatan kita saat ini, akan sulit untuk melawan mereka. Jika kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka nanti, Ivy, tolong pimpin beberapa anggota untuk pergi. Nanyan berjalan keluar gedung dan berkata, "Kakek, ayo pergi bersama." Ivy menggelengkan kepalanya. "Aku telah tinggal di Nanmen sepanjang hidupku, dan aku hanya bisa hidup dan mati bersama Nanmen. Kamu berbeda, kamu masih muda. Bisa dikatakan, aku tidak bisa pergi. Nanmen juga merupakan tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan, dan aku tidak bisa meninggalkan kakekku." Ivy memegang lengan Nanyan dan berkata dengan nada tegas dalam nadanya sekalipun itu berarti kematian, "Kita harus bertarung sampai mati bersama-sama." 1430